Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3 setelah Garo yang diajak berbincang empat mata oleh Gyoro. Nah, di video kali ini kita akan membahas cerita perjalanan Saitama saat berada di dalam markas asosiasi monster. Mulai dari awal memasuki markas tersebut, bertemu dengan eksekutif asosiasi hingga si botak bisa keluar. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan Saitama yang sedang bersiap-siap untuk melakukan patroli. Gosok gigi dulu lalu memakai sarung tangan dan setelah itu berangkat keluar apartemen. Ceritanya ini si botak jadi berpatroli karena beberapa saat sebelumnya terjadi gempa beberapa kali di area sekitar rumahnya. Tepatnya saat Garo bertarung melawan anjing Rover. Sayangnya Saitama cuma ngira jika tadi hanyalah gempa biasa. Tidak lama kemudian sampailah Saitama di lubang pembuangan air. Dia merasa jika suara gemuruh yang terdengar tadi berasal dari bawah tanah. Meskipun sekarang suara tersebut sudah mereda. Setelah itu si botak membuka lubang pembuangan air yang berada di jalanan kota dan bertanya dalam hati, apakah benar suara tadi berasal dari bawah tanah? Si botak yang sedang berjalan sendirian di dalam saluran pembuangan air bawah tanah kota Z. Dengan ini Saitama selangkah lebih dekat dengan penyerangan ke markas asosiasi monster. Namun sayangnya Saitama belum tahu akan hal itu. Kita diperlihatkan Child Emperor yang berada di dalam robot Brave Giant-nya jatuh bersama monster Phoenix Man ke dalam sumber mata air bawah tanah asosiasi monster. Saking besarnya kekuatan pukulan dari robot Brave Giant menyebabkan mereka berdua terus terjatuh. Bahkan sampai menembus dasar sumber mata air, sehingga membuat lorong-lorong yang ada di bawah sumber mata air itu juga ikutan jebol. Ternyata di salah satu lorong tersebut ada Saitama yang berjalan sendirian guys. Dia juga ikut merasakan gempa dari efek kekuatan yang dikeluarkan oleh robot Brave Giant tersebut. Ceritanya ini Saitama habis mengalahkan para monster yang menghalangi jalannya. Akibat dari pertarungan tersebut, pakaian yang Saitama kenakan jadi kotor karena cipratan darah dari para monster yang ia kalahkan. Si botak merasa kalau harus segera mencuci pakaiannya. Namun tiba-tiba dinding sebelah kanan jebol dan menyemburkan air dengan volume yang sangat besar. Saitama beserta para bangkai monster yang ada ikut terseret arus. Mereka semua terseret sangat jauh turun ke dasar bawah tanah markas asosiasi monster. Sampai pada akhirnya Saitama terseret dan keluar lorong. Lalu terjatuh ke dalam jurang bersamaan dengan arus air yang begitu deras keluar dari berbagai arah. Saat Saitama terjatuh terseret arus ke dalam jurang, si botak melihat sebuah robot yang menurutnya bentuknya mirip kayak robot di serial anime sebelah. Padahal itu adalah Child Emperor yang berada di dalam robot Brave Giant-nya. Meski sedang terjatuh, Child Emperor masih mencoba menyerang Phoenix Man dengan cara memukulinya berkali-kali. Bocah jenius itu sudah tidak punya banyak waktu, karena ketahanan dari robotnya menyisakan waktu yang tinggal 1,5 menit saja. Sambil terseret arus, robot Brave Giant terus memukuli Phoenix Man yang berada di dalam air. Tapi setelah menengok ke sebelah kiri, Child Emperor terkejut melihat si botak yang juga terjatuh terseret arus. Bocah jenius itu tidak menyangka, ternyata juga ada orang yang sampai ke bawah tanah sedalam ini selain dirinya. Child Emperor merasa jika orang itu bukan bagian dari tim penyerangan, dan dia juga bertanya-tanya serta menduga mungkin saja orang itu sedang tersesat. Tidak berpikir lama, pahlawan kelas itu akhirnya memperingatkan si botak dengan meneriakinya jika tempat ini berbahaya dan dia akan menyelamatkan pria itu setelah menyelesaikan urusannya dengan Phoenix Man. Saitama yang mendengar suara samar-samar dari Child Emperor merasa kalau suara tersebut terasa tidak asing. Dia bingung dan jadi teringat wajah seorang pahlawan kelas S yang masih anak-anak tersebut. Namun konyolnya si botak nggak ingat siapa nama pahlawan itu. Lagian posisi Child Emperor juga masih berada di dalam robotnya. Jadi wajar aja kalau Saitama malah merasa kebingungan guys. Sambil terjatuh terseret air yang begitu deras, Saitama merespon peringatan dari Child Emperor dengan bahasa isyarat. Hal itu dikarenakan derasnya arus air yang menyeret mereka menghasilkan suara aliran air yang begitu keras, sampai menyebabkan suara teriakan seseorang saja tidak begitu terdengar. Saitama memberikan isyarat dengan menggerakkan tangan kirinya ke atas dan ke bawah beberapa kali. Tapi Child Emperor tidak mengerti apa maksud dari Saitama. Lalu si botak mencoba menunjuk ke arah kedua telinganya. Namun bocah jenius itu gagal paham. Dia mengira Saitama malah menunjuk kepalanya yang botak itu. Saitama memberikan isyarat berikutnya dengan menutup kedua telinganya.
Namun Child Emperor makin gagal paham lagi guys. Dia mengira kalau si botak tidak ingin mendengar ucapannya. Terus Saitama memberikan isyarat terakhir dengan menempelkan jari telunjuknya di depan mulutnya. Dan lagi-lagi Child Emperor gagal paham. Dia mengira jika Saitama menyuruhnya untuk diam. Padahal maksud dari isyarat Saitama itu adalah suara di sini terlalu bising. Jadi percuma saja mengajaknya berbicara. Karena Child Emperor yang gagal paham terus, akhirnya si botak jadi marah dan meneriaki bocah jenius itu sambil berkata jika semua tebakan dari Child Emperor tadi salah semua. Pahlawan kelas S itu mengeluh karena dia sama sekali tidak paham bahasa isyarat yang Saitama berikan. Selesai menanggapi isyarat konyol dengan Saitama tadi, sekarang kita lanjutkan pertempuran antara Child Emperor dengan Phoenix Man ya guys. Tiba-tiba si monster berhasil keluar dari serangan pukulan yang Child Emperor lancarkan. Kali ini dia berubah lagi ke mode penguin. Child Emperor tidak membiarkan Phoenix Man kabur. Dengan sigap, robot Brave Giant-nya berusaha menangkap monster tersebut. Namun gerakan dari Phoenix Man begitu lincah, sampai-sampai berhasil melompati kedua tangan dari robot Brave Giant dan malah menyerang balik dengan jurusnya dengan membuat bongkahan es, lalu melemparkannya tepat mengenai robot Child Emperor dengan begitu keras. Robot Brave Giant yang terkena serangan itu membuatnya sampai terjatuh ke dasar jurang. Dengan sombongnya, Phoenix Man mendarat tepat di atas robot tersebut dan menyalahkan kalau semua ini terjadi karena akibat dari ulah Child Emperor sendiri. Bocah jenius itu terkejut melihat area di sekeliling dasar jurang karena dia melihat banyak sekali bangkai monster yang bertebaran mengelilinginya. Monster Phoenix Man memberitahu jika sepertinya tempat ini adalah buatan manusia dan mungkin saja ini adalah makam dari suku pribumi. Tidak terima dengan sikap Phoenix Man yang berada di kepala robot Brave Giant, Child Emperor berusaha menebasnya. Namun Phoenix Man dapat menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Beberapa saat setelahnya, Saitama juga ikut terjatuh ke dasar jurang. Setelah melihat area dasar jurang yang lumayan luas, akhirnya Child Emperor mengeluarkan Waganma sambil membawa pelindung payung yang Child Emperor berikan kepadanya. Maksud dari Child Emperor adalah agar Waganma mau berbagi perlindungan dengan Saitama dan menyuruh Waganma untuk membiarkan Saitama masuk ke dalam penghalang tersebut. Dengan wajah datarnya itu, si botak cuma memandangi Waganma guys. Namun si bocah kampret itu malah merasa ragu. Karena jika dia mengizinkan Saitama masuk ke dalam, nanti ruangan perisai itu bakalan sempit. Wah, egois banget ya bocah satu ini. Oke, balik lagi ke pertempuran kedua karakter tadi ya guys. Child Emperor berusaha memulai pertarungannya lagi dengan Phoenix Man. Si Phoenix Man menyerangnya dengan semburan cahaya. Dengan sigap, robot Brave Giant menahannya dengan kedua tangannya, menghasilkan kilatan-kilatan listrik di sekitar pertempuran mereka berdua. Bahkan efeknya membuat area di sekitarnya juga ikutan terhempas. Tidak terkecuali Waganma, sampai kepalanya jadi benjol karena terbentur dinding. Saitama mencoba menghampiri Waganma dan menyelamatkan bocah tersebut yang sudah terpental cukup jauh itu. Di sisi lain, robot Brave Giant mencoba menyerang balik Phoenix Man dengan tembakan laser secara bertubi-tubi. Namun serangannya sama sekali tidak dapat mengenai si monster. Melihat keadaan yang sedang terjadi membuat Child Emperor semakin terdesak karena waktu ketahanan dari robotnya semakin menipis. Akan tetapi kembali lagi Phoenix Man berteriak sangat kencang sehingga tubuh dari Child Emperor berpindah untuk kesekian kali ke dimensi Phoenix. Di situasi yang sudah seperti itu, lagi-lagi Phoenix Man membujuk Child Emperor agar mau bekerja sama dengannya. Bocah jenius itu sendiri sebenarnya sudah merasa jengkel dengan usaha si monster yang terus membujuknya itu. Sambil memperlihatkan gambaran para bagai monster yang berserakan di dasar jurang, Phoenix Man berkata, baik dalam asosiasi pahlawan maupun asosiasi monster, resiko saling membunuh tidak dapat dihindari. Soalnya tujuan dari pemikiran orang-orang yang tergabung dalam organisasi tidaklah sama. Berbeda dengan persatuannya bersama Child Emperor nantinya, karena mereka sama-sama bertarung menggunakan kostum. Mendengar ucapan tersebut membuat Child Emperor merasa kebingungan. Phoenix Man menambahkan, jika kejahatan yang dilakukan para petinggi asosiasi monster di belakang publik memang ada, begitu juga dengan asosiasi pahlawan. Lalu Phoenix Man bertanya, mengetahui fakta seperti itu, apakah Child Emperor masih ingin menjadi pahlawan? Mendengar pertanyaan tersebut, Child Emperor mengalami dilema tingkat tinggi guys. Dia bertanya-tanya, benarkah para petinggi asosiasi pahlawan menipunya? Dan benarkah para pahlawan yang lainnya sebenarnya tahu akan hal itu, tapi tetap diam saja dan sengaja tidak memberitahunya? Phoenix Man sempat bercerita tentang masa lalunya. Dia sangat bersyukur bisa menjadi monster. Di masa lalu, Phoenix Man hanyalah pekerja yang memakai kostum burung bodoh selama bertahun-tahun.
Namun suatu hari dia dipecat dari pekerjaannya. Padahal cita-citanya dan kesungguhannya pada karakter burung bodoh lebih tinggi dari siapapun. Setelah itu kostum yang ia pakai tidak bisa ia lepaskan. Dan akhirnya dia berubah menjadi monster secara utuh. Dan hal itu memberikannya kebebasan. Lalu Phoenix Man bertanya kepada Child Emperor yang semakin bimbang itu, bagaimana dengannya saat bersama para orang dewasa di asosiasi tersebut? Apakah hal itu memberinya kekuatan, memberikannya kebebasan, dan membuatnya diakui oleh semua orang? Sambil memegang bocah jenius itu untuk memberikan rasa simpati, Phoenix Man menambahkan kalau dirinya sangat mengakui akan kekuatan dari Child Emperor. Lalu Phoenix Man lagi-lagi membujuk Child Emperor untuk ikut dan bekerja sama dengannya saja, supaya mereka bisa mendapatkan kejayaan sejati. Mendengar ucapan seperti itu membuat Child Emperor semakin kebingungan dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun tiba-tiba muncul Saitama dari belakang mereka berdua dan menyanggah ucapan dari Phoenix Man. Dengan ekspresi sinis rasa datarnya itu, Saitama berkata, jika berubah menjadi monster dan tunduk pada kejahatan sama sekali tidak bisa memberimu kejayaan. Melihat Saitama yang tiba-tiba ikut nimbrung dalam pembicaraan mereka berdua, sesaat suasana berubah menjadi hening. Child Emperor dan Phoenix Man kaget, terlebih lagi si monster, karena tempat ini adalah dunia buatannya. Tapi anehnya, kok bisa sih botak satu ini masuk ke dalam dimensinya seenaknya sendiri? Saitama menjawab jika dia bisa masuk ke ruangan ini dari dinding belakang yang ia pukul. Si Phoenix Man jadi berkeringat kebingungan dengan keadaan yang dia alami sekarang ini guys. Saitama bercerita jika dia mendengar pembicaraan mereka berdua, dan konyolnya si botak malah salah paham. Dia mengira kalau Child Emperor dan Phoenix Man sedang membicarakan kebotakannya. Saitama terus mendekati Phoenix Man sambil protes. Kenapa si monster maksa banget sama anak kecil itu? Kalau mau melakukan sesuatu, ya lakukan saja sendiri, dan berhentilah mengganggu anak kecil tersebut. Kesalahpahaman semakin menjadi-jadi. Saitama bahkan sampai mengira, jangan-jangan selama ini dia mendengar kegaduhan dari apartemennya itu berasal dari Phoenix Man. Sambil mendekati wajah dan melototi monster tersebut, si botak protes dengan ekspresi sinisnya itu. Monster Phoenix Man semakin berkeringat kebingungan. Dia bingung dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Pria botak ini terlihat berbeda dan terlalu misterius. Phoenix Man semakin merasakan tekanan berat saat Saitama mendekat dan melototi wajahnya itu. Lalu secara tak terduga mereka bertiga kembali ke dimensi asal. Sepertinya Phoenix Man tidak kuat menghadapi tekanan omelan dari si botak berjubah ya guys. Sambil berkeringat kebingungan, si monster menoleh ke belakang melihat Saitama yang berada di dekat Waganma. Phoenix Man merasa harus berhati-hati dan dia tidak ingin berurusan dengan pria botak misterius tersebut. Kita diperlihatkan Phoenix Man yang berubah wujud ke mode reinkarnasi normalnya. Dia mengeluarkan cahaya yang begitu terang, menyebabkan semua bangkai monster-monster yang berserakan yang terkena sinar itu jadi hidup kembali. Ternyata itu adalah salah satu kekuatan dari Phoenix Man untuk membangkitkan mayat monster agar bisa dihidupkan. Mereka semua hidup seperti karakter zombie. Atau kalau di Naruto itu kayak Jutsu Edo Tensei gitulah guys. Nah, para monster yang hidup kembali itu langsung menyerang robot Brave Giant dari berbagai arah. Child Emperor kaget dengan keadaan yang ia hadapi. Dan benar saja, robot Brave Giant dikeroyok dan dihimpit oleh para monster zombie milik Phoenix Man sampai dia tidak bisa bergerak. Child Emperor berusaha melepaskan diri sampai berteriak kesakitan. Namun semakin lama jumlah monster zombie yang mengeroyok robot Brave Giant semakin banyak, sehingga membuat usaha dari Child Emperor terlihat sia-sia. Melihat robot Brave Giant yang tidak berdaya itu, Phoenix Man mendekatinya. Untuk terakhir kali dia mencoba menawari Child Emperor untuk bekerja sama dengannya dan menjadi seekor monster. Beberapa monster zombie yang Phoenix Man hidupkan ternyata ada Wind dan Furemo yang telah dikalahkan oleh Flashy Flash sebelumnya guys. Tapi meski berhasil hidup, mereka berdua masih belum sadar dan berada di bawah pengaruh dari monster Phoenix Man. Sambil menjatuhkan sel monster di atas kepala robot Brave Giant, Phoenix Man mengajak Child Emperor untuk bersama-sama menjadi monster. Dia berkata jika monsterisasi adalah penyelamat untuk Child Emperor dan ini merupakan obat dari penyakit yang bernama manusia. Secara perlahan, sel monster yang dijatuhkan oleh Phoenix Man itu merambat dan masuk ke dalam robot Brave Giant, sampai pada akhirnya menyentuh tubuh dan mulut dari Child Emperor. Saitama dan Waganma yang berada tidak jauh dari mereka melihat proses perubahan dari Child Emperor menjadi seekor monster. Si Waganma panik melihat pahlawan kelas S itu mulai berubah menjadi monster guys. Sedangkan si botak cuma diam saja tanpa menunjukkan ekspresi apapun.
Tiba-tiba ada 3 monster zombie milik Phoenix Man yang menyerang mereka berdua. Tapi dengan santainya Saitama berhasil mengalahkan ketiga monster zombie tersebut dengan beberapa pukulan ringannya. Waganma yang melihat Saitama bisa mengalahkan ketiga monster zombie itu terkejut. Dia bertanya-tanya, kenapa para monster zombie ini jadi terlihat lemah? Si botak yang berada di sebelah Waganma itu tidak menghiraukan apa yang Waganma ucapkan dan tetap serius memperhatikan Child Emperor yang sedang dipaksa menjadi seekor monster itu. Sepertinya Saitama sedang memberikan kesempatan kepada Child Emperor ya guys. Bocah itu bakal memilih menjadi monster atau tetap ingin menjadi manusia dan berusaha mengalahkan monster yang ada di hadapannya itu. Akan tetapi, semakin lama melihat Child Emperor yang tidak berdaya dan mulutnya yang semakin dimasuki oleh sel monster secara paksa itu, si botak mencoba berjalan maju untuk menolongnya. Namun belum sampai Saitama melangkah maju lebih jauh, secara tak terduga Child Emperor memuntahkan sel monster yang masuk ke mulutnya tersebut. Bocah jenius itu berkata jika ceramah dari Phoenix Man memang benar-benar menghibur. Tapi menurut Child Emperor, apa yang ada di dalam diri seseoranglah yang terpenting. Menurutnya, Phoenix Man menjadi monster karena terpengaruh oleh kekuatan milik kostum itu, bukan kekuatan dari dalam dirinya yang sebenarnya. Sambil membayangkan Zombie Man, Child Emperor berkata kalau dia ingin mengejar sosok pahlawan yang ia impikan. Ternyata Zombie Man itu pahlawan idola dari Child Emperor ya guys. Mendengar ucapan tersebut, Phoenix Man merasa jika negosiasi mereka berdua telah berakhir. Kejadian barusan membuat si monster amat sangat marah, dan dia ingin sekali mengalahkan serta membunuh bocah jenius tersebut. Melihat keadaan dari robot Brave Giant yang sudah tidak bisa bergerak lagi, Child Emperor berinisiatif untuk meledakannya. Dia berteriak meminta Saitama dan Waganma untuk lari dan bersembunyi. Lalu bocah jenius itu melepaskan energi dari Brave Giant. Setelah itu, robot Brave Giant yang sedang dikeroyok oleh para monster zombie mengeluarkan cahaya diselimuti kilatan-kilatan listrik di sekitarnya, lalu mengeluarkan ledakan yang amat sangat besar bernama Gigavolt Smash. Daya ledak yang begitu besar membuat semua monster zombie milik Phoenix Man hancur berkeping-keping. Dari ledakan yang dikeluarkan robot Brave Giant menyisakan serpihan-serpihan robot dan cipratan darah dari monster zombie yang berceceran di mana-mana. Waganma terkejut melihat daya hancur yang dikeluarkan oleh robot Brave Giant yang begitu besar karena dapat membunuh semua monster zombie yang ada. Si botak juga ikut terkejut melihat ledakan itu guys. Saat potongan-potongan tubuh robot itu terlempar ke berbagai arah, ada Child Emperor yang bersembunyi di balik salah satu potongan robotnya dan kebetulan dia terbang melewati Phoenix Man. Si monster menyadari jika bocah jenius itu bersembunyi di balik potongan robot tersebut. Dia berencana menyerang Child Emperor. Namun saat si monster mau menyerang pahlawan kelas S itu, secara mengejutkan dari belakang Saitama langsung menahan tangan si monster, sehingga membuat monster Phoenix Man gagal melancarkan serangannya. Beberapa saat setelah ledakan itu berakhir, akhirnya robot Brave Giant telah hancur berkeping-keping. Namun monster Phoenix Man masih berdiri tegap seorang diri. Waganma yang melihat si monster belum mati dan sama sekali tidak terluka akibat serangan besar itu tadi merasa ketakutan. Karena robot milik Child Emperor saja sudah dihancurkan untuk mengalahkan si monster. Akan tetapi monster Phoenix itu masih belum dikalahkan dan dia seperti tidak terluka sama sekali. Waganma resah, setelah ini mereka harus berbuat apa untuk mengalahkan monster itu. Tapi si botak yang ada di sebelahnya menanggapinya dengan santai. Sambil diperlihatkan Child Emperor yang dengan berani masih berdiri tegap di depan monster Phoenix Man itu, Saitama berkata jika itu semua tidak masalah karena isi robotnya malah kelihatan jauh lebih kuat. Phoenix Man berkata jika Child Emperor yang meledakkan robotnya barusan itu tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Perbuatan yang pahlawan kelas S itu lakukan sungguh mengecewakan, dan Phoenix Man tidak percaya jika Child Emperor bisa menang tanpa menggunakan kostumnya. Namun sambil tersenyum dan percaya diri, bocah jenius itu menjawab, menurutnya justru Phoenix Man lah yang terlalu bergantung pada kostum. Mendengar jawaban itu, Phoenix Man tertawa dan berkata jika serangannya tadi hanya mampu menggoreskan matanya saja. Lalu secara mengejutkan, Phoenix Man malah tertawa semakin keras, sampai-sampai membuat Saitama dan Waganma jadi terheran-heran guys. Si monster kebingungan kenapa dia bisa terus tertawa dan apa yang Child Emperor lakukan kepadanya. Ternyata saat terlempar dari ledakan robot Brave Giant tadi, Child Emperor menyelipkan robot penggelitik ke dalam kostum dari Phoenix Man. Hal itu membuat si monster terus tertawa tanpa henti. Dia mencoba mengeluarkan robot penggelitik itu, namun sayangnya usahanya tidak berhasil. Sambil terus tertawa, Phoenix Man menggaruk-garuk kostumnya sampai berguling-guling ke sana kemari. Akan tetapi usahanya gagal total guys.
Child Emperor menyarankan jika sebaiknya Phoenix Man lebih baik melepas kostumnya saja. Si monster menolaknya karena dia tetap tidak mau melepaskan kostum burung Phoenix kebanggaannya itu. Waganma dan Saitama yang melihat hal itu merasa jika perbuatan dari pahlawan kelas S tersebut dalam menyiksa si monster sungguh menyeramkan. Monster Phoenix Man terus tertawa tanpa henti, berguling-guling ke sana kemari cukup lama, sampai pada akhirnya tubuhnya meledak karena tidak sanggup menahan gelitikan dari robot milik Child Emperor. Efek dari ledakan tersebut membuat Phoenix Man berubah wujud menjadi seekor monster anak ayam yang level bencananya di bawah serigala. Saitama dan Waganma terkejut. Kok bisa si monster hanya digelitiki saja dapat berubah menjadi monster selemah itu? Lalu dengan sifat jahilnya, Waganma mencoba menginjak si monster sampai pada akhirnya monster tersebut lari ketakutan. Child Emperor yang telah berhasil mengalahkan si monster merasa kelelahan. Namun dari belakang si botak muncul dan memegang pundak bocah jenius itu agar tidak jatuh. Saitama juga mengakui kehebatan yang Child Emperor tunjukkan. Dia tidak mengira jika seorang bocah seperti Child Emperor bisa menjadi seorang pahlawan sejati. Child Emperor berterima kasih atas pujian yang Saitama lontarkan. Tapi setelah melihat Saitama dengan saksama, dia baru menyadari kalau pahlawan yang selalu melihatnya bertarung itu adalah si pahlawan kelas B dan teman dari Genos, yaitu botak berjubah. Si botak yang tidak terima dipanggil seperti itu meminta Child Emperor untuk memanggilnya dengan nama Saitama saja. Bocah jenius tersebut bingung, kenapa pahlawan botak berjubah ini ada di dalam markas asosiasi monster. Padahal Genos dan Saitama tidak diberitahu oleh asosiasi pahlawan mengenai misi penyerangan ke markas asosiasi monster hari ini. Child Emperor menduga, apa mungkin Genos adalah seorang mata-mata? Namun belum sampai Child Emperor menemukan jawaban dari dugaannya itu, tiba-tiba datanglah dua ninja buronan, yaitu Wind dan Furaimu. Mereka berdua kebingungan, kenapa mereka malah sampai ke tempat ini. Karena seingat Wind dan Furaimu, mereka sedang bertarung melawan Flashy Flash. Mereka menduga mungkin saja pahlawan berponi itu telah berhasil kabur. Padahal yang sebenarnya mereka berdualah yang telah dikalahkan oleh Flashy Flash ya guys. Setelah itu, Wind dan Furaimu melihat Child Emperor yang sudah babak belur itu. Mereka berinisiatif untuk menjadikan pahlawan kelas S itu sebagai umpan agar Flashy Flash mau muncul untuk bertarung dengan mereka lagi. Sambil mengeluarkan kecepatan kilatnya, Wind dan Furaimu mencoba menyergap bocah jenius itu. Tapi secara tak terduga, Saitama langsung memukul mereka berdua hingga pingsan, sambil mengomeli mereka agar Child Emperor bisa beristirahat terlebih dahulu. Bocah jenius itu terkejut. Ternyata kedua orang yang Saitama pukul barusan adalah buronan kelas S. Dan menyadari pula, sepertinya mereka juga direkrut oleh asosiasi monster. Child Emperor memuji aksi dari si botak karena telah berhasil melumpuhkan mereka berdua. Si botak penasaran jika memang benar mereka berdua adalah buronan, dan karena jasanya itu, Saitama ingin mendapatkan apresiasi dengan diberi uang saja guys. Karena dengan uang tersebut nantinya si botak bisa membeli barbeque sepuasnya. Wah, yang dipikir si botak cuma uang dan makanan aja nih. Parah. Waganma dan Child Emperor kebingungan. Kok bisa buronan kelas S bisa langsung kalah sama seorang pahlawan kelas B? Apalagi digalakkan dengan sekali pukul saja. Akhirnya Child Emperor menduga mungkin saja mereka berdua sempat terkena serangatan listrik yang dikeluarkan oleh robot Brave Giant tadi. Makanya jadi terlihat lemah dan bisa dikalahkan dengan sekali pukul. Padahal yang sebenarnya emang Saitamanya itu yang terlalu overpower. Dan dengan begini untuk kesekian kalinya, aksi dari si botak masih belum diakui oleh para pahlawan kelas S ya guys. Kasihan banget ya si botak. Child Emperor bertanya kepada Saitama, kenapa dia bisa sampai ke tempat seperti ini? Si botak menjawab dengan polosnya jika dia datang karena mendengar suara berisik yang terdengar sampai ke dalam rumahnya. Makanya tadi Saitama ngomel-ngomel sama si monster Phoenix. Setelah melihat sikap polos yang Saitama tunjukkan itu, Child Emperor menjadi ragu kalau menduga Genos adalah seorang mata-mata. Selain itu, dari penampilan dan sifatnya, kelihatan si botak adalah orang yang baik pula. Akhirnya, Child Emperor mengajak mereka berdua untuk naik ke atas supaya aman. Sekalian pula membawa kedua buronan yang Saitama kalahkan barusan. Karena melihat Child Emperor yang sudah kecapean itu, akhirnya Saitama pun menerima ajakan tersebut. Namun tiba-tiba muncul seekor makhluk dari kejauhan yang turun dan menghampiri mereka bertiga. Ternyata itu adalah salah satu robot manusia anjing milik Child Emperor bernama Underdogman. Child Emperor bersyukur robot anjingnya dapat melacak dan menemukannya, karena lokasi tempat mereka berada sekarang ini sangat jauh di bawah tanah markas asosiasi monster dan melampaui batas peta yang Child Emperor miliki.
Singkat cerita, akhirnya Child Emperor bersama Saitama, Waganma, serta membawa kedua buronan itu untuk naik ke punggung si robot anjing. Sambil menggendong Child Emperor dan kawan-kawan, akhirnya si robot melompat sangat tinggi menaiki reruntuhan. Robot tersebut menaiki reruntuhan dengan sangat cepat. Namun secara tak terduga muncul 3 ular raksasa dari arah belakang. Sepertinya itu adalah bagian dari ular-ular milik Orochi ya guys. Kebetulan si botak menoleh ke belakang, dan sepertinya yang menyadari hal itu hanya Saitama saja. Belum selesai ketiga ular raksasa tersebut menyentuh Child Emperor dan kawan-kawan, dengan sigap Saitama langsung menghancurkan ketiga ular raksasa itu dengan sekali pukulan kerasnya. Sedangkan Child Emperor yang mendengar pukulan tersebut menoleh ke belakang dan bertanya kepada Saitama, "Apa yang terjadi barusan?" Si botak menjawab kalau tidak ada apa-apa dan dia meminta Child Emperor untuk tidak perlu menghiraukan suara barusan. Nah, akibat kejadian itu Saitama merasa jika di bawah sana ada sesuatu yang besar. Si botak juga menduga jangan-jangan disitulah sumber dari kegaduhan yang terjadi selama ini. Di sisi lain, robot anjing terus melompat ke atas dengan cepat. Child Emperor kembali bertanya kepada Waganma, apakah ada orang lain selain dirinya yang masih disandra oleh asosiasi monster? Si Waganma teringat dengan bocah bernama Tareo yang dia tinggalkan beberapa waktu lalu. Namun dia takut berkata jujur, karena kalau Waganma bercerita masih ada seorang anak yang disandra, Child Emperor bakal balik lagi untuk menyelamatkan bocah tersebut dan tidak segera keluar dari markas asosiasi monster. Akhirnya Waganma berbohong kepada Child Emperor sambil berkata jika dia tidak melihat siapapun. Mendengar jawaban tersebut, otomatis tanpa ragu Child Emperor tidak menghentikan langkah robot anjingnya dan terus naik ke permukaan. Saat itu, para pahlawan pendukung sedang bertarung melawan para monster yang muncul. Dengan saling membantu satu sama lain, para pahlawan dapat mengalahkan monster-monster yang muncul dengan mudah. Di sisi lain, pahlawan Green dan Gear Spear bekerja sama untuk mencari lubang-lubang bawah tanah yang terhubung dengan markas asosiasi monster. Mereka berencana menutup semua lubang itu dengan menyisakan satu jalan saja, agar memudahkan para pahlawan kelas S yang berada di dalam markas musuh dapat keluar melalui satu pintu. Dan nantinya pintu itu akan dijaga oleh para pahlawan pendukung. Dengan helm psikisnya, pahlawan Gear Spear bagian mencari lubang, sedangkan pahlawan Green bagian menutup lubang-lubang tersebut dengan akar-akar yang keluar dari dalam tubuhnya. Beberapa saat setelah itu, para monster yang muncul berhasil dikalahkan, dan semua lubang juga sudah tertutup sehingga menyisakan satu pintu saja yang dijaga oleh para pahlawan. Mereka menunggu Child Emperor yang sebelumnya melaporkan telah menemukan Sandra dan sedang membawa Waganma keluar menuju permukaan. Akan tetapi secara mengejutkan, dua gedung yang berada di sisi kiri dan kanan tempat di mana lubang yang para pahlawan itu jaga tiba-tiba meledak dan runtuh, membuat satu-satunya lubang pintu masuk ke markas asosiasi monster tertimbun reruntuhan bangunan. Para pahlawan pendukung kebingungan dengan kejadian tersebut. Bisa-bisanya dua gedung yang sebelumnya baik-baik saja tiba-tiba bisa meledak dan roboh dengan sendirinya. Setelah melihat ke atas reruntuhan gedung itu, terlihat sesosok monster kecil. Ternyata hal barusan disebabkan oleh ulah monster tersebut guys. Seekor monster dengan level bencana iblis berbentuk tuas peledak bernama Biru Bupa. Si monster satu itulah yang memasang bom dan meledakkan dua gedung yang berada di samping pintu masuk, sehingga runtuh dan menutupi satu-satunya pintu menuju markas asosiasi monster. Sambil tertawa, monster Biru Bupa mengajak para pahlawan pendukung. Karena dengan ulahnya barusan, para pahlawan yang menyerbu markas asosiasi monster, praktis mereka terkunci dan tidak dapat keluar. Tapi benarkah demikian? Robot anjing milik Child Emperor bersama bocah jenis itu, Saitama dan Waganma berhasil menemukan pintu keluar yang para pahlawan pendukung jaga tadi. Namun mereka belum tahu kalau barusan satu-satunya pintu keluar yang mereka tuju itu telah tertimbun reruntuhan bangunan. Si Child Emperor mencoba membuka pintu lubang tersebut. Namun dia merasa kesulitan dan tidak bisa membukanya sama sekali. Setelah mencoba beberapa kali, si bocah jenius itu masih saja kesulitan membuka pintu tersebut. Lawang tertimbun reruntuhan gedung segitu besarnya jelas aja nggak bisa dibuka. Bener gak? Namun Child Emperor merasa jika pintu tersebut sudah karatan, makanya susah untuk dibuka. Si Waganma dengan percaya diri ingin membantu untuk membukakan pintu. Sedangkan si botak dengan wajah tanpa dosanya itu cuma ngikut aja guys. Di sisi lain, di permukaan kota Z, monster Biru Bupa meledakkan gedung-gedung lokasi sekitar para pahlawan pendukung berada, membuat para pahlawan semakin panik dan kebingungan. Staf Sekinger meminta pahlawan Green untuk membukakan rute alternatif agar Child Emperor dan kawan-kawan bisa keluar. Namun karena Green telah menyegel semua lubang dengan rapat, dia perlu waktu setengah jam untuk membukakan salah satu lubang tersebut.
Melihat situasi yang semakin sulit untuk dikendalikan, akhirnya staf Sekinger menghubungi Child Emperor dan menginstruksikan untuk melakukan perubahan rute pelarian. Namun di saat bersamaan, dari balik pintu keluar yang tertimbun reruntuhan itu, Child Emperor bersama Waganma dan Saitama bersiap mendorong lubang pintu tersebut secara bersamaan. Bocah jenius itu memberikan aba-aba. Lalu secara mengejutkan, dua gedung besar yang runtuh dan menutupi lubang tersebut seketika langsung terangkat dan terlempar jauh ke angkasa. Para pahlawan pendukung dan staf Sekinger dibuat melongo dan tidak bisa berkata apa-apa dengan kejadian yang mereka lihat. Karena gedung besar tepat di depan mata bisa terbang dan terlempar sangat jauh dari lokasi mereka berada. Setelah itu, akhirnya Child Emperor bersama Waganma dan Saitama keluar dari lubang tersebut. Staf Sekinger langsung menghampiri dan mencoba menolong Waganma. Sedangkan Kapten Uzuki mendekati Child Emperor dan bertanya sambil terbata-bata, bagaimana bisa dia melakukan aksi barusan? Dengan polosnya, Child Emperor menjawab jika dia cuma mengajak yang lainnya mendorong pintu tersebut secara bersamaan. Pahlawan lainnya mendekati Kapten Uzuki sambil berbisik-bisik. Mereka menduga mungkin saja Child Emperor memiliki penemuan lain sehingga memiliki tenaga sebesar itu. Para pahlawan pendukung tersebut masih syok dengan kejadian yang di luar nalar barusan. Menurut mereka, Child Emperor memang terlihat seperti anak kecil. Tapi sepertinya pahlawan kelas S itu berada di level yang sangat berbeda dibandingkan pahlawan pada umumnya. Kayaknya nih guys, para pahlawan itu masih belum sadar kalau Child Emperor dan lainnya bisa keluar serta mampu menerbangkan kedua bangunan tadi karena bantuan dari si botak berjubah kita. Para pahlawan pendukung dengan kompaknya memandang Child Emperor dengan wajah sinis mereka. Sedangkan si bocah jenius itu kebingungan dengan ekspresi yang mereka tunjukkan. Di sisi lain, Saitama yang berdiri tidak jauh dari mereka cuma diam saja dengan wajah tanpa dosanya itu. Dengan begini, aksi dari Saitama kembali lagi belum diakui oleh para pahlawan ya guys. Beberapa saat setelah itu, staf Sekinger bertanya kepada Child Emperor, siapa lelaki botak yang bersamanya itu? Child Emperor bercerita jika dia adalah pahlawan juga dan kebetulan menyelamatkannya saat berada di dalam markas asosiasi monster. Staf Sekinger bingung. Apakah pahlawan botak tersebut juga disandra oleh pihak asosiasi monster? Namun dengan santainya, Saitama malah menjawab jika dia datang ke bawah tanah cuma mau protes kepada mereka karena sudah membuat keributan dan mengganggu ketenangannya. Mendengar penjelasan konyol tersebut, sontak saja staf Sekinger langsung memarahi si botak berjubah. Staf tersebut terus mengomeli Saitama tanpa henti. Tapi si botak yang merasa sebal tersebut malah menutupi telinganya. Beberapa saat setelah itu, akhirnya Saitama pergi meninggalkan para pahlawan pendukung. Green menginstruksikan kepada Saitama untuk belok ke kiri menyusuri jalan raya agar dia bisa tetap aman saat keluar dari kota Z. Karena di jalan itu semua lubang sudah Green tutup. Tapi konyolnya, bukannya pergi dan meninggalkan kota Z, setelah berbelok, Saitama malah balik ke dalam markas asosiasi monster dengan membuka lubang yang sudah pahlawan Green tutup tadi dan menutup lubang tersebut dengan begitu mudahnya. Saat menyusuri lorong sendirian itu, Saitama juga merasakan banyak getaran seperti gempa akibat pertempuran dari para pahlawan yang melawan para monster. Tapi lucunya, si botak malah berharap kalau semoga saja mereka semua tidak menghancurkan markas musuh. Dan di dalam perjalanannya, dia mengalahkan setiap monster yang muncul dengan sekali pukul. Tidak lama setelah itu, jalan yang Saitama lalui secara kebetulan malah bertemu dengan salah satu eksekutif asosiasi monster, yaitu anjing Rover. Si botak tidak menyangka ada anjing dengan ukuran sebesar itu di dalam ruang bawah tanah. Melihat si anjing yang sepertinya sedang marah, Saitama mencoba menenangkannya dengan memberinya sebuah tulang dari monster yang dia kalahkan sebelumnya. Saitama ingin membuat anjing Rover menjadi jinak. Karena dengan begitu, anjing tersebut akan bisa menuntun si botak menuju lokasi bos yang selalu membuat kebisingan itu berada. Sambil mengangkat sebuah tulang besar, Saitama mencoba mendekat dan memberi anjing Rover tulang segar tersebut. Tapi konyolnya, si anjing malah menyemburkan tembakan apinya dengan skala besar tepat mengenai Saitama dan membuat lokasi itu hancur berkeping-keping. Melihat anjing tersebut susah untuk dijinakkan, Saitama jadi merasa geram. Dengan cepat, si botak melompat dan berencana melatih anjing besar itu agar menjadi jinak. Setelah diserang barusan, Saitama merasa jika kebisingan yang terjadi selama ini salah satunya bisa jadi disebabkan oleh anjing besar itu. Lalu Saitama memintanya untuk duduk dan menurut dengan cara memukul anjing Rover dengan sangat keras. Pukulan besar tersebut membuat si anjing langsung pingsan. Saking besarnya pukulan yang Saitama lancarkan membuat getaran seperti gempa dalam skala besar, membuat semua pahlawan yang berada di dalam markas asosiasi monster ikut merasakan getaran besar tersebut.
mulai dari Zombie Man yang saat itu sedang berhadapan dengan Homeless Emperor, Amai Mas yang sedang memenggal kepala seekor monster, Child Emperor yang kembali ke bawah tanah, Puri-Puri Prisoner, Flashy Flash, Tatsumaki, King, dan Darkseid yang sedang menyusuri lorong, Bang, Bom, dan Fubuki juga ikut merasakan. Serta para eksekutif asosiasi monster juga terkejut dengan getaran gempa sebesar itu. Akibat getaran gempa barusan membuat ketiga murid Atomic Samurai bersama para pasukan Narinki sampai berhenti sesaat dalam menghadapi monster Evil Natural Water. Monster Nyan yang sedang merambat di dalam lubang-lubang dinding berencana mencari di mana sumber getaran tersebut. Di sisi lain, di permukaan kota Z, akibat getaran sebesar itu membuat kaca-kaca dan gedung perkotaan menjadi runtuh, lalu menjatuhi para pahlawan pendukung. Beruntung dengan kekuatan dari helm psikisnya, Gear Spear berhasil menahan pecahan kaca tersebut. Sedangkan Kapten Mizuki membantunya dengan menahan setiap bangunan yang runtuh. Staff Sekinger mencoba menghubungi para pahlawan yang masuk ke dalam tim penyerangan dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun sayangnya, saking besarnya getaran tersebut membuat alat komunikasi saja sampai mengalami gangguan. Di sisi lain, tepatnya di apartemen Saitama, Genos yang sedang mencuci piring berlagak seperti tidak terjadi apa-apa itu juga ikut merasakan getaran gempa tersebut. Bahkan akibat getaran gempa sebesar itu, piring yang Genos pegang sampai retak guys. Dari kejadian tersebut, pahlawan cyborg itu akhirnya menyadari jika barusan adalah serangan dari pukulan yang gurunya keluarkan. Apakah setelah ini Genos akan terjun ke medan pertempuran? Sayang sekali Shin harus berpindah lagi. Kali ini diperlihatkan monsternya yang telah menemukan di mana sumber getaran besar itu berasal. Dari balik lubang retakan atap gedung, monsternya melihat Saitama yang telah membuat anjing rover tergeletak tidak sadarkan diri. Si monster sampai berkeringat dan tidak habis pikir, siapa pria botak itu sebenarnya? Bisa-bisanya dia mengalahkan anjing rover yang notabene adalah salah satu eksekutif asosiasi monster hanya dengan sekali pukul saja. Melihat Saitama yang masih belum menyadari dengan kehadiran monsternya itu, si monster kecil mencoba keluar dari persembunyiannya dan akan melancarkan serangan kejut untuk mengalahkan pria botak tersebut dari belakang. Dengan cakaran super cepatnya, monsternya menyerang kepala Saitama. Namun di luar dugaan, si botak malah tidak apa-apa. Hanya saja kepalanya mengeluarkan asap dan seperti mengalami luka goresan dari cakaran kucing saja. Menyadari ada seekor monster yang menyerangnya, Saitama menoleh ke belakang dan menunjukkan wajah datar rasa emosinya itu, sambil berkata jika setelah bertemu dengan anjing, kali ini muncul seekor kucing yang ingin berurusan dengannya. Sedangkan monsternya amat sangat kaget melihat serangan cakar kerasnya sama sekali tidak mempan di hadapan si botak berjubah. Mengetahui serangannya tidak mempan seperti itu, monsternya berkeringat ketakutan. Dia menyadari jika orang yang ada di hadapannya ini amat sangat berbahaya, dan istri monsternya merasakan jika si botak ini akan mampu menghabisinya dengan mudah. Lalu dengan cepat monsternya kabur dari si botak dan langsung memasuki lubang retakan bangunan yang runtuh. Dalam benaknya, monsternya berkata jika dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya untuk melawan orang lain seperti itu demi asosiasi monster. Si monster akan membiarkan monster lain saja yang akan berurusan dengan pria botak tersebut. Dia juga penasaran siapa yang nantinya akan sanggup menangani orang itu. Sedangkan Saitama yang melihat monsternya kabur hanya diam dan tidak bergerak dari tempat dia berdiri. Sepertinya si botak sedang bingung guys dengan kemunculan monster kucing itu. Seperti sedang jahil menyerangnya dan setelah itu malah kabur sendiri, nggak ada kejelasan. Diperlihatkan Saitama yang seperti berdiri melihat lubang reruntuhan di suatu jurang di dalam markas asosiasi monster. Dari dasar jurang tersebut perlahan muncul naga-naga milik Orochi yang seperti merambat naik ke atas. Semakin lama naga-naga itu naik menghampiri Saitama dan perlahan tubuh raksasa Orochi juga terangkat pula. Dan akhirnya si botak pun berhadapan dengan raja monster tersebut. Ternyata penyebab Orochi tidak datang menolong Gyoro-Gyoro karena berhadapan dengan si botak ya guys. Tapi Saitama ini tidak sadar kalau itu adalah raja monster Orochi. Seperti biasa dengan wajah datarnya itu, Saitama berkomentar jika sebelumnya dia sudah bertemu dengan dua monster aneh, seekor anjing dan seekor kucing. Dia penasaran apa yang selanjutnya akan mendatanginya kali ini. Dan sekarang yang muncul adalah makhluk aneh yang sulit dijelaskan. Saitama bingung kenapa makhluk seperti ini bisa hidup di bawah tempat tinggalnya. Raja Orochi sendiri juga mengaku tidak tahu bagaimana orang aneh ini bisa masuk ke dalam markas mereka. Tapi dia merasa sepertinya pria botak suatu ini bukanlah sampah yang tidak berguna yang bisa dia abaikan. Akhirnya Saitama bertemu dengan Orochi.
Melihat ada penyusup yang datang, dengan cepat Orochi menyerang Saitama menggunakan naga-naganya. Namun dengan beberapa pukulan sederhana dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya berdiri, Saitama berhasil menghancurkan naga-naga yang Orochi keluarkan. Orochi terkejut dengan pahlawan yang mengalahkan naga-naganya itu. Sedangkan si botak dengan ekspresi sinis rasa datanya itu bertanya, apakah si Orochi yang menyuruh cacing-cacingnya itu menyerang dia saat naik dari jurang sebelumnya? Lalu Saitama protes kepada Raja Monster itu jika dia tinggal di atas dari gedung bawah tanah ini. Karena beberapa waktu belakangan mereka terlalu berisik, membuat si botak akhirnya turun ke bawah untuk protes dan mau komplain. Namun Saitama juga merasa kecewa, karena saat dia datang justru Orochi malah menyerangnya tanpa alasan. Si botak juga menduga jika monster yang ada di hadapannya ini adalah bos yang memiliki kuasa di sekitar sini. Dia mengancam Orochi akan menghajar si monster jika tidak bisa diajak bicara. Orochi yang melihat Saitama terkejut. Dia seperti merasakan tekanan yang sangat berbeda yang dipancarkan pria botak itu dibandingkan dengan para pahlawan pada umumnya. Tidak lama setelah itu, anjing Rover yang berada tidak jauh dari lokasi mereka berdua yang sebelumnya pingsan akhirnya sadar kembali. Tapi setelah melihat wajah si botak yang berada di depannya, membuat si anjing sangat terkejut dan berkeringat ketakutan. Lalu secara tak terduga, anjing Rover malah berlari menjauhi Saitama dan Orochi. Melihat anjing besar tersebut lari ketakutan membuat si Raja Monster bingung. Sebenarnya apa yang sudah pria botak itu lakukan? Sampai membuat si anjing yang notabene adalah salah satu eksekutif asosiasi monster bisa ketakutan sebesar itu. Si botak yang melihat ekspresi kejut yang Orochi tunjukkan merasa jika anjing barusan adalah peliharaannya. Saitama bercerita jika si anjing tadi telah berbuat tidak ramah kepadanya. Maka dari itu si botak menghajar anjing tersebut untuk membuatnya jadi jinak, sekalian memberinya pelajaran. Mengetahui akan hal itu, Orochi jadi menyadari jika guncangan gempa super besar barusan disebabkan oleh aksi dari pria botak itu yang memukul anjing Rover dengan sangat keras. Raja monster tersebut juga semakin meyakini jika yang mengalahkan Goketsu dan Mukade Choro beberapa waktu lalu adalah si botak juga. Hal itu semakin diperkuat dengan fakta tentang kengerian kota Z yang dianggap sebagai kota hantu. Bukan karena banyaknya monster yang muncul atau eksisnya asosiasi monster yang tinggal di bawah tanah, melainkan akibat ulah dari pria botak aneh yang tidak jelas itu. Namun Orochi yang sadar dengan semua itu malah tersenyum dan berucap senang bisa bertemu dengan si botak. Orochi dan seluruh sel monster di dalam tubuhnya merasakan jika pria botak yang ada di hadapannya itu akan bisa dia jadikan tumbal yang sempurna dari kebangkitan kekuatannya yang sesungguhnya. Sedangkan si botak yang cemberut melihat Orochi tertawa itu malah makin emosi. Lalu secara tak terduga sang raja monster itu membuka topengnya dan berkata jika mulai sekarang dia tidak akan menyembunyikan wajah aslinya lagi. Tapi konyolnya Saitama yang melihat aksi lepas topeng dari Orochi tersebut mengira jika si raja monster baru saja melepas kacamatanya. Orochi berkata jika dia ingin berbicara empat mata dengan Saitama dan tepatnya tidak di dalam gedung asosiasi monster ini. Setelah itu, Orochi menjatuhkan Saitama dan mengajaknya turun ke dasar bawah tanah yang lokasinya berada sangat jauh di bawah markas asosiasi monster berada. Mereka berdua turun amat sangat dalam. Setelah terjatuh cukup lama, sampailah mereka berdua di suatu gua yang di bawahnya terdapat kolam yang memiliki magma super panas. Sepertinya lokasi itu sangat dekat dengan inti bumi ya guys. Orochi yang berada di dalam kolam magma tersebut memberikan ucapan selamat datang kepada si botak ke dalam ruang pribadinya atau bisa disebut sebagai tempat kebangkitannya. Tapi konyolnya Saitama mengira jika gua yang di bawahnya terdapat magma panas itu adalah tempat berendam pribadi milik si monster. Orochi bercerita jika tempat ini sebenarnya adalah kuil kuno yang dia temukan. Bahkan orang tua Orochi saja tidak tahu tentang tempat ini. Saitama yang mendengar cerita itu terkejut dan tidak menyangka jika si monster cacing besar satu ini juga memiliki orang tua. Saitama meminta Orochi untuk segera memanggil orang tuanya untuk segera turun agar dia dapat memberi mereka pelajaran dan setelah itu si botak bisa segera pulang dengan tenang. Namun sambil berdiri dengan tubuh yang diselimuti api, Orochi menjawab jika itu tidak akan terjadi. Orochi bercerita jika dia adalah sang raja monster yang berada di dalam kendali Gyoro-Gyoro. Secara khusus dia terpilih dalam eksperimen dan itu membuatnya berubah menjadi monster. Lewat berbagai pengorbanan atau persembahan, dia sekarang menjadi jauh lebih kuat. Sebelumnya apa yang dikorbankan Gyoro-Gyoro itu masih belum bisa memuaskan Orochi. Sampai suatu hari dia pergi menembus inti bumi agar bisa mendapatkan energi yang langsung muncul dari dalam planet. Dan sampailah Orochi di dalam reruntuhan kuno tersebut.
Orochi melihat lukisan di dinding kuil. Di sana, gambar yang tertera memperlihatkan monster yang bentuknya mirip dengan raja monster itu. Di depan altar tersebut, tepatnya di dinding kuil, ada beberapa ramalan dengan tulisan kuno. Namun anehnya, Orochi bisa membaca dan memahami tulisan-tulisan itu dengan jelas. Ramalan tersebut mengatakan, jika melewati luasnya ruang waktu, dewa kami harus bangkit di bumi ini, dan saat berada di altar ini, tumbal khusus harus diberikan. Mengetahui akan hal itu, Orochi merasa jika ramalan itu untuknya, karena dia telah dibangkitkan oleh kehendak dari surga dan ditakdirkan untuk menjadi seorang dewa. Sejak saat itulah Orochi terus memakai topeng dan mencoba terlihat seperti menuruti apa yang Gyoro-Gyoro perintahkan. Selagi dia terus meminta tumbal, Orochi juga terus mencari tumbal yang disebut sebagai tumbal khusus itu. Dan akhirnya Raja Monster itu menemukan tumbal khusus tersebut. Dialah si botak Saitama. Di sisi lain, si botak yang mendengar cerita itu menggigil dan berkeringat seperti tidak percaya. Sambil tertawa, Orochi berkata jika ini semua adalah takdir. Dia menantang Saitama untuk segera melawannya. Dan setelah itu, si monster akan mempersembahkan tubuh si botak ke hadapan altar kuno di dekat lukisan dinding itu. Setelah ini, Raja Monster Orochi akan memulai upacara kebangkitan dari sang dewa kejahatan. Saitama yang mendengar ucapan itu makin menggigil, berkeringat dan mulai berteriak seperti tidak kuat menahan sesuatu. Ternyata ekspresi si botak barusan bukannya dia terkejut atau ketakutan dengan apa yang Orochi ceritakan, melainkan Saitama yang sedang mencoba untuk berendam dengan menahan hawa super panas dari magma bumi yang berada di bawah gua tersebut. Melihat Saitama yang semakin berteriak menahan sakitnya itu, Orochi terkejut dan kebingungan. Sebenarnya apa yang sedang pria botak itu lakukan? Akan tetapi secara tak terduga, semakin lama Saitama semakin terbiasa dengan panasnya magma bumi tersebut. Dan akhirnya dia bisa berendam dengan santai. Tanpa ada beban sedikit pun, si botak bercerita jika tadi tubuhnya penuh dengan keringat, debu, dan kotoran. Menurut Saitama, sekarang adalah waktu yang tepat untuk diam berendam dan membersihkan diri. Sebelumnya, si botak mengira jika berendam di dalam magma gua ini akan membuat tubuhnya menjadi lebih segar. Dan setelah mencobanya secara langsung, ternyata apa yang Saitama duga memang benar. Magma super panas kayak gitu dipakai buat nyegerin badan. Waduh, bener-bener ngawur nih si botak. Sambil berendam, sempat pula Saitama meminta Orochi untuk memberikannya sabun sebagai pelengkap. Melihat semua itu, si Raja Monster tidak habis pikir dengan apa yang pria botak tersebut lakukan. Setelah berendam cukup nyaman, dengan ekspresi tanpa dosanya itu, Saitama malah bertanya kepada Orochi. Sebenarnya si monster ingin membahas tentang apa? Saitama mengira jika Raja Monster itu mau bercerita bagaimana kerennya pemandian air panas dari gua ini. Ternyata cerita panjang lebar yang Orochi katakan barusan tidak ada satupun yang Saitama tangkap. Si Raja Monster yang mendengar ungkapan tersebut tidak habis pikir dan kehabisan kata-kata dalam menghadapi Saitama. Akhirnya tanpa pikir panjang, Orochi akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Saitama secara langsung. Sambil memasukkan ekornya ke dalam magma, Orochi mengambil energi dari inti bumi secara langsung. Seketika aksi tersebut membuat seluruh area gua mengalami guncangan gempa yang sangat besar. Guncangan itu juga terasa di dalam markas asosiasi monster, bahkan sampai ke area sekitar permukaan kota Z. Para pahlawan yang berada di dalam markas asosiasi monster dan di sekitar kota Z pada kebingungan dengan gempa besar yang terjadi. Mereka juga menyadari jika gempa satu ini skala dan getarannya jauh lebih besar daripada gempa sebelumnya. Gempa besar itu membuat tanah kota Z bergerak seperti pantai yang terkena ombak, bahkan membuat gunung-gunung di sekitarnya sampai meletus semua. Setelah mengambil kekuatan dari inti bumi, Orochi menembakkan semburan api panasnya ke arah Saitama. Namun Saitama yang sedang menikmati berendamnya itu, setelah melihat serangan tersebut, dia malah merasa terganggu. Lalu si botak membalas serangan Orochi dengan teknik gerakan seriusnya bernama Skirt Gun. Secara mengejutkan, serangan balasan dari Saitama membuat tembakan panas bumi yang Orochi keluarkan sampai tertembus. Efeknya membuat dinding-dinding gua mengalami guncangan dan keretakan, membuat gua tersebut akan runtuh. Lalu dengan cepat Saitama melompat dan memukul si monster dengan amat sangat keras. Seketika tubuh dari Orochi langsung tertembus dan hancur. Orochi yang berhasil dikalahkan dengan sekali pukul itu tenggelam di dalam magma. Dia seperti tidak percaya dengan apa yang Saitama lakukan barusan. Di sisi lain, sambil memakai pakaiannya itu, si botak berkata jika dia baru saja memberi Raja Monster itu pelajaran yang harusnya orang tua Orochi ajarkan kepadanya. Saitama mengingatkan Orochi jika itulah akibat kalau dia mengganggu orang yang sedang mandi. Lalu sambil berjalan pergi, Saitama sempat berkata jika air bak mandi milik Orochi tadi terasa enak. Tubuh si botak jadi lebih baik dan dia berterima kasih untuk itu.
Semakin lama, bebatuan di langit gua semakin berjatuhan dalam jumlah banyak. Orochi yang sekarat itu melihat altar di dekat dinding gua yang terkena reruntuhan. Dengan sisa tenaga, si monster mendekati altar tersebut dan mencoba memegang lukisan yang tergambar di dinding itu. Semakin lama, sisi dinding tersebut semakin runtuh, sampai akhirnya memperlihatkan gambar lukisan dinding secara sempurna. Ternyata di atas gambar Orochi masih ada gambar dengan ukuran yang jauh lebih besar. Kemungkinan dia adalah dewa yang dimaksud dalam reruntuhan kuno tersebut. Dan bisa jadi pengorbanan yang dimaksud sebelumnya adalah untuk membangkitkan dewa yang berukuran raksasa itu. Dengan runtuhnya ruangan kuno tersebut, praktis ramalan yang sudah tergambar di mural itu takkan pernah dilihat oleh siapapun. Mengingat lokasi gua tersebut berada sangat jauh di bawah tanah markas asosiasi monster berada. Selain itu, ruangan tersebut juga telah tertimbun reruntuhan. Sambil menyusuri lorong, si botak tidak menyangka. Dia tidak tahu ada bangunan sebesar ini tepat di bawah kakinya. Jika dia tahu lebih awal, mungkin Saitama akan tinggal di sini juga. Bahkan di sini ada kamar mandinya pula. Sambil menghabisi monster yang dia temui, si botak penasaran. Apakah ini adalah sarang dari para monster? Tapi sambil mengingat para pahlawan yang dia temui di permukaan tadi, membuat Saitama juga bertanya-tanya. Apakah para pahlawan itu yang berjuang telah membuat semua kegaduhan yang terjadi? Menurutnya, ini seperti sedang terjadi operasi yang serius, karena mereka juga mengarahkan pahlawan kelas S pula. Saitama penasaran, apakah King juga dipanggil dalam operasi ini? Tiba-tiba muncul monster hitam besar dari arah samping. Tapi dengan mudahnya, Saitama berhasil menghabisi monster tersebut dengan sekali pukul saja. Si botak berkomentar, jika King memang datang, pasti dia sendiri akan muncul. Dan kemudian mengalahkan monster yang ada sebagai seorang pahlawan. Beberapa saat ketika Saitama masih berjalan menyusuri lorong sendirian itu, dari ujung lorong ada Flashy Flash yang seperti bersiap untuk menyergapnya. Saat itu dia belum sadar kalau itu adalah Saitama. Menurut Flashy Flash, jika dilihat dari langkah kakinya, beratnya sekitar 70 kg. Dan itu bukanlah seorang bocah yang mereka cari. Auranya juga berbeda dengan para anggota yang berkumpul di markas ini. Flashy Flash menduga jika itu mungkin adalah monster setengah manusia. Pahlawan itu berencana, selagi monster yang dia incar ini sedang lengah, dia akan menghabisi monster tersebut dengan serangan cepatnya. Bagi Flashy Flash, membunuh monster satu hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. Ketika Saitama berjalan mendekati lorong persimpangan dengan sigap, Flashy Flash bergerak cepat dan melancarkan tebasannya ke arah kepala Saitama. Tapi dengan mudahnya si botak berhasil menghindar. Sontak saja kejadian itu membuat Flashy Flash cukup terkejut karena tebasannya barusan berhasil dihindari. Dia pun segera menoleh dan melihat siapa monster itu sebenarnya. Ternyata si botak sendiri segera menghampiri pahlawan itu sambil menunjukkan ekspresi datarnya tersebut. Menyadari jika itu bukanlah monster, membuat Flashy Flash jadi semakin kaget. Dia mulai teringat jika orang yang ada di hadapannya ini adalah pahlawan peringkat rendah yang pernah bertemu di markas asosiasi pahlawan sebelumnya. Flashy Flash penasaran, apakah pahlawan botak ini adalah partnernya Genos? Kenapa dia ada di sini? Saitama sendiri yang emosi sambil nunjukin wajah datar anehnya itu bertanya, kenapa tiba-tiba pria satu ini menyerangnya? Dalam hatinya, Flashy Flash seperti tidak terima. Apa-apaan kecepatan reaksi yang pria botak ini tunjukkan tadi? Dia benar-benar menghindari serangan yang dia lancarkan. Pahlawan berboni tersebut penasaran, apakah ada seseorang di kalangan para pahlawan yang mampu menandingi kecepatan yang dia miliki? Atau ini cuma kebetulan saja? Sambil semakin berkeringat, Flashy Flash makin penasaran. Haruskah dia mencobanya sekali lagi? Saitama sendiri kembali bertanya, siapa pria berambut panjang satu ini sebenarnya? Kenapa dia tetap diam saja dan tidak mengatakan apapun? Flashy Flash sendiri makin bimbang. Haruskah dia bertindak sejauh ini hanya demi melawan orang yang level peringkat pahlawannya lebih rendah? Jika benar orang ini mampu menghindari serangannya, berarti dia juga telah mampu membaca seluruh pergerakannya. Dan hal semacam itu tidak bisa Flashy Flash biarkan begitu saja. Ditambah lagi tekanan misterius yang pria botak ini pancarkan, membuat instingnya berkata kalau ada yang tidak wajar dengan orang satu ini. Saitama yang emosi melihat pahlawan berboni itu yang terus saja diam berkata, jika dia akan menghajar balik kalau tetap tidak mau ngomong. Lalu menggunakan tebasan kilatnya, Flashy Flash mencoba menyerang Saitama lagi. Dan kembali lagi, kali ini si botak berhasil menahan serangan itu dengan satu tangannya. Sambil menunjukkan wajah seriusnya tersebut, Saitama berkata, berhubung pria berambut panjang itu menyerangnya, maka dia akan menyerang balik.
Saitama bertanya juga, apakah makhluk ini adalah monster? Melihat aksinya kembali digagalkan, membuat Flashy Flash begitu terkejut dan berkeringat. Dia pun segera meminta Saitama untuk berhenti dan memberitahu jika dia ini bukanlah seekor monster. Mendengar hal itu, si botak ganti menyebut Flashy Flash sebagai monster si rambut panjang berponi. Tentu saja sambil agak emosi, pahlawan itu meminta Saitama untuk berhenti memberinya julukan seaneh itu. Dia memperkenalkan diri kalau dirinya adalah pahlawan kelas S, yaitu Flashy Flash. Mendengar hal tersebut membuat si botak jadi bingung, karena barusan orang itu telah menyerangnya 2 kali. Tapi sambil mencoba ngeles, Flashy Flash menjawab kalau barusan tangannya kelepasan saja. Saitama kembali bertanya, kenapa pahlawan kelas S seperti pahlawan berponi ini sampai mau turun ke sini? Dan apakah pria itu ada hubungannya dengan semua keributan yang terjadi? Melihat respon tersebut membuat Flashy Flash jadi sadar jika pria botak satu ini telah datang ke sini tanpa tahu apapun. Dia pun memberitahu jika ini adalah markas persembunyian asosiasi monster dan musuh di sini ganas-ganas. Dia meminta pahlawan botak itu untuk sebaiknya kembali saja. Saitama yang mendengar nama asosiasi monster itu jadi seperti teringat akan omongan orang-orang yang sebelumnya memberitahunya guys. Dia masih tidak mengira jika markas itu berada tepat di bawah tempat dia tinggal. Dalam hatinya Flashy Flash berpikir jika sepertinya pria botak ini tampak tidak terganggu dengan itu semua. Dia mencoba mengkonfirmasi kalau benar si botak tinggal di atas markas ini, harusnya itu adalah lokasi dari kota hantu yang telah dikuasai oleh para monster pula. Dengan santainya Saitama memberitahu jikalau ada monster sekalipun, dia cukup menghajar mereka saja. Karena yang terpenting dia bisa tinggal di kota hantu itu dengan biaya sewa yang super murah alias gratis. Flashy Flash sekarang jadi paham, pantas saja pria botak ini terasa berbeda dari pahlawan peringkat rendah lainnya. Karena Saitama telah melewati pertarungan beruntun. Dia pun kembali meminta maaf atas sikapnya tadi, karena hanya ingin mengujinya saja. Dan itu adalah kebiasaan buruk yang sulit dia hilangkan. Walaupun dia sering menahan diri, tapi secara tidak sadar Flashy Flash masih terkejut kalau si botak satu ini masih bisa menghentikan tebasan kilatnya tadi. Saitama yang mendengar semua alasan itu hanya nunjukin ekspresi datar rasa sebalnya itu guys. Pahlawan berwarna tersebut memberikan saran, jika Saitama memang datang ke sini tanpa tahu apapun, lebih baik dia segera mencari tempat untuk mengungsi saja. Menurutnya, si botak saat ini sudah berada di jalan yang benar menuju kesuksesan. Tapi menurutnya dengan kekuatan yang Saitama miliki saat ini, dia masih tidak bisa bertahan dalam pertempuran kali ini. Si botak pun bertanya, kenapa harus seperti itu? Flashy Flash menjelaskan kalau ada banyak monster dengan level bencana iblis dan di atasnya di markas ini. Dia sendiri saja juga sudah bertarung melawan monster setingkat bencana naga tadi. Namun dengan santainya Saitama menjawab kalau dia akan baik-baik saja. Flashy Flash meminta si botak untuk jangan terlalu yakin dulu. Mereka para pahlawan kelas S juga belum menerima laporan apakah bos monsternya sudah dikalahkan atau belum. Itu adalah masalah yang paling berbahaya dan misterius saat ini. Tapi si botak kembali menjawab kalau dia akan baik-baik saja. Flashy Flash kembali memberitahu jika bos asosiasi monster itu bernama Raja Monster Orochi. Saitama yang mendengar nama Raja Monster tersebut jadi berpikir. Dia pun jadi teringat dengan monster yang dia lawan di ruangan lava tadi. Menurutnya itu adalah monster mandi, dan mungkin yang para pahlawan cari adalah induk dari monster tersebut. Waduh, kayaknya Saitama nggak sadar nih guys, kalau dia sendirilah yang menghabisi Orochi. Dalam benaknya si botak merasa nama yang disebutkan tadi terdengar cukup kuat. Sambil mulai pergi, Flashy Flash merasa jika sepertinya pahlawan botak itu mulai takut. Dia menyarankan Saitama untuk berusaha lebih keras lagi dalam latihan. Karena misi yang harus dia lakukan hari ini adalah menyerahkan semuanya kepada mereka dan kemudian kembali ke permukaan. Si botak mengaku teringat kalau dia sebelumnya sudah berjalan jauh dari tadi, sampai dia sendiri lupa jalan untuk pulang. Lalu Saitama memiliki sebuah ide, jika dia ikut dengan pria berponi tersebut, maka dia akan bertemu dengan musuh-musuh kuat. Sambil merasa so akrab dan menepuk pundak Flashy Flash, Saitama meminta pahlawan itu untuk menunjukkan jalan yang benar. Tidak percaya dengan respon tersebut, Flashy Flash bertanya dalam hati, apakah pria botak ini tidak berpikir sedang berurusan dengan siapa? Dia juga memperingatkan si botak kalau nanti Flashy Flash sendiri juga tidak akan melindunginya. Kalau ada musuh kuat yang muncul, Saitama mungkin akan ikut terseret ke dalam pertarungan sengit. Dan mulai dari sini, nyawa si botak takkan terjamin pula. Tapi kembali lagi, Saitama menjawab kalau dia akan baik-baik saja. Jengkel dengan sikap yang si botak tunjukkan, Flashy Flash segera berlari dengan kecepatan tinggi, meninggalkan Saitama.
Akan tetapi di luar dugaan, dengan senangnya si botak mampu mengejar kecepatan berlari yang pahlawan berponi itu keluarkan. Dan akhirnya Flashy Flash bersama Saitama berlari menyusuri lorong markas asosiasi monster. Flashy Flash berlari amat sangat kencang. Namun sambil menoleh ke belakang, dalam benaknya pahlawan berponi itu terkejut. Dia seakan tidak percaya jika kejadian yang dia alami sekarang ini bukanlah mimpi. Sambil berlari dengan wajah tanpa dosanya itu, Saitama dengan santainya seperti tanpa beban dapat mengimbangi kecepatan berlari dari Flashy Flash. Kecepatan berlari yang Saitama tunjukkan bagi pahlawan berponi tersebut merupakan kecepatan yang jauh melebihi manusia biasa atau manusia normal pada umumnya. Dan menurut Flashy Flash, aksi yang Saitama tunjukkan kepadanya ini akan sangat merepotkannya nanti. Beberapa saat setelah itu, Flashy Flash dan Saitama melewati jasad dari seekor monster yang telah terbunuh. Saitama merasa jika monster itu adalah monster yang sempat mereka bunuh beberapa waktu saat berlari menyusuri lorong sebelumnya. Si botak yang melihat jasad monster itu merasa tidak asing dengan monster tersebut. Saitama menduga meski sudah berlari amat sangat cepat, namun sepertinya mereka berdua telah melewati lorong yang mereka lalui tadi. Dengan kata lain, Saitama merasa jika dia dan Flashy Flash telah tersesat di dalam lorong markas asosiasi monster. Si botak yang berlari di belakang pahlawan berponi itu bertanya. Namun meski Saitama sudah bertanya beberapa kali, si Flashy Flash tetap saja diam dan tidak menanggapi pertanyaan si botak sama sekali. Dia tetap saja berlari dengan begitu cepat dan berusaha menjauhi Saitama dengan tidak berbicara sepatah kata pun. Sepertinya Flashy Flash kayak jaim gitu lagi sama Saitama. Seakan gak percaya pahlawan botak itu mampu mengimbangi kecepatan berlari yang Flashy Flash tunjukkan. Dia tidak percaya jika pahlawan rendahan seperti Saitama bisa menyaingi kecepatan Flashy Flash miliki. Di sana ada Saitama dan Flashy Flash yang semakin tersesat menyusuri lorong markas asosiasi monster. Setelah berlari sekian lama, akhirnya mereka berdua berhenti juga. Si botak memarahi Flashy Flash karena jalan yang mereka lalui ini adalah jalan yang sama. Dan Saitama merasa jika mereka berdua cuma berputar-putar saja. Bahkan sudah 4 kali hal itu terjadi. Si Flashy Flash yang jaim itu merasa jika ini semua adalah jebakan yang asosiasi monster perbuat. Tapi menurut si botak, Flashy Flash lah yang cuma berdalih saja. Karena dia sebenarnya juga tidak tahu di mana jalan keluar yang benar. Daripada muter-muter gak jelas, Saitama berinisiatif untuk menghancurkan tembok lorong saja dan mencari jalan keluar yang tepat. Sambil berharap saat menembus tembok-tembok nanti, mereka akan bertemu pahlawan lainnya, atau bahkan bertemu dengan monster yang kuat. Lalu Saitama menghancurkan dinding markas asosiasi monster itu. Flashy Flash terkejut melihat Saitama yang berhasil menghancurkan dinding dengan begitu mudahnya. Namun sambil menjaga image-nya itu, Flashy Flash berkata jika langkah satu ini akan melanggar kebiasaannya untuk tidak meninggalkan jejak kepada musuh. Tapi dia cukup setuju dengan keputusan si botak. Begitu mereka berdua menemukan seekor monster, mereka akan menangkap dan memintanya membawa mereka ke tempat Raja Monster. Abis ini hal konyol terjadi guys. Tidak jauh dari lorong yang Saitama dan Flashy Flash lalui, ada seekor monster yang sedang antri ke toilet karena sakit perut. Namun di dalam WC tersebut ada seekor monster cebol bermata satu yang duduk di atas kloset. Ternyata monster cebol satu ini sengaja tidak keluar dari toilet dan memilih untuk bersembunyi. Karena dia menyadari jika dia tidak akan mampu mengalahkan para pahlawan kelas S. Namun secara mengejutkan dinding di sebelah toilet tersebut tiba-tiba dihancurkan oleh Saitama. Dan akhirnya mereka berdua berhasil menemukan seekor monster yang kebetulan sedang bersembunyi. Sambil mengepalkan tangannya, Saitama meminta monster cebol bermata satu itu untuk mengantarkan mereka berdua ke hadapan Raja Monster. Flashy Flash mengancam dan memberi waktu 30 detik saja kepada monster itu untuk segera keluar dari dalam toilet. Sedangkan monster cebol tersebut makin terkejut karena dia menyadari pahlawan yang ada di hadapannya ini adalah salah satu dari pahlawan kelas S, yaitu Flashy Flash. Mereka masih menyusuri lorong markas asosiasi monster dengan menaiki troli tambang bawah tanah. Saitama yang menaiki troli itu seperti sangat kegirangan, merasakan troli yang mereka naiki bergerak dengan sangat cepat. Flashy Flash bertanya kepada monster cebol, berapa lama lagi mereka akan sampai ke tempat Raja Monster itu? Monster cebol mencoba mencari alasan dan memperkirakan jika mereka akan sampai sekitar 10 menitan. Padahal sebenarnya si monster satu ini tuh juga nggak tahu di mana lokasi sang Raja Monster berada. Bahkan dia juga tidak tahu pula kalau sang Raja Monster telah dikalahkan oleh si botak. Namun mendengar jawaban tersebut, Flashy Flash malah mempersiapkan diri karena menurutnya pertarungan besar akan segera tiba.
Sedangkan Saitama masih terkagum-kagum dengan kejadian yang dia alami sekarang. Karena si botak tidak menyangka akan ada banyak hal yang terjadi di bawah rumahnya, termasuk menaiki troli penambangan bawah tanah yang Saitama bayangkan layaknya seperti naik wahana jet coaster gitulah guys. Flashy Flash menyarankan Saitama untuk tidak lengah, karena jika nantinya Saitama jatuh dalam jebakan musuh, maka dia akan meninggalkannya. Si botak menjawab kalau dia tidak akan lengah dalam kondisi apapun. Namun Flashy Flash merasa jika Saitama bersikap sebaliknya, dan akhirnya terjadilah perdebatan kecil di antara mereka berdua. Sampai akhirnya troli yang membawa mereka terjun ke lorong yang semakin dalam. Saat mau terjun itu, sempat pula kamera mata-mata Gyoro-Gyoro memotret mereka bertiga. Mereka bertiga terus terjun dengan sangat cepatnya. Sedangkan Saitama berteriak kegirangan merasakan troli yang bergerak sangat cepat itu. Kejadian tersebut sampai membuat Flashy Flash merasa jengkel. Namun dalam benaknya Monster Cebol berkata, jika nanti dia akan membuat kereta yang membawa mereka ini jatuh ke jurang pada lengkung peralihan rel di depan sana. Karena bagi Monster Cebol, membawa pahlawan kelas S mati bersama akan jadi pencapaian tak terduga di jajaran para monster. Akan tetapi, sesampainya mereka di dekat persimpangan dan melalui jurang yang sangat dalam, Monster Cebol malah menarik ucapannya. Dia berkeringat ketakutan melihat dalamnya jurang yang mereka lalui, dan dia berencana akan menunggu kesempatan yang lain saja untuk membunuh kedua pahlawan itu. Akhirnya Saitama bersama Flashy Flash masuk ke dalam lubang lebih dalam dari markas asosiasi monster sambil diantar seekor Monster Cebol. Setelah itu sampailah troli yang membawa mereka di lokasi yang tampaknya seperti penambangan bawah tanah. Di penambangan tersebut banyak pula monster seperti serangga raksasa memiliki 4 kaki. Mereka mengumpulkan kepingan emas dalam jumlah banyak dan memasukkannya ke dalam suatu kantung kain. Flashy Flash yang melihat aktivitas penambangan itu menyadari jika sumber dana yang dibutuhkan asosiasi monster berasal dari penambangan yang mereka lihat. Mendengar perkataan tersebut, Monster Cebol bermata satu itu berkeringat dan mengiyakan hal tersebut. Sedangkan Saitama yang mendengar penjelasan barusan membuat raut wajahnya menjadi seperti tertarik untuk mengambil sebagian emas yang ada. Agak aneh juga ya guys. Kenapa asosiasi monster harus mengumpulkan emas sebagai sumber penghasilan? Padahal mereka kan penjahat. Mereka bisa menjarah kekayaan masyarakat dan merusak apa yang ada di dunia ini. Tapi, sudahlah. Kita lanjutkan. Melihat ada penyusup yang masuk, akhirnya para monster besar yang menambang itu menyerang Saitama dan Flashy Flash. Kejadian tersebut membuat Monster Cebol yang sedang bersama kedua pahlawan itu menjadi ketakutan. Dia menarik jubah Saitama dan meminta para monster raksasa itu untuk tidak menyerangnya. Namun para monster tambang itu tidak mempedulikan hal tersebut dan tetap saja menyerang mereka berdua. Tapi dengan sigap, Flashy Flash dan Saitama langsung melompat dan menyerang kedua monster serangga raksasa yang akan menyerang mereka itu. Flashy Flash menyerang monster serangga itu dengan cara berputar-putar dan memotong tubuh si monster. Sedangkan si botak mengalahkan monster serangga satunya dengan satu pukulan saja. Dan seketika tubuh dari kedua monster raksasa itu hancur berkeping-keping. Melihat aksi tersebut, Monster Cebol bermata satu itu langsung terkejut. Bisa-bisanya kedua pahlawan yang sedang bersamanya itu dapat mengalahkan monster raksasa dengan mudah. Setelah mengalahkan kedua monster serangga raksasa itu, Saitama dan Flashy Flash kembali menaiki troli. Flashy Flash sangat terkejut melihat aksi yang Saitama tunjukkan barusan. Bahkan pahlawan kelas S itu tidak bisa berkata apa-apa dan cuma memandang wajah Saitama saja. Sedangkan si botak dengan wajah tanpa dosanya itu mengomentari Flashy Flash jika aksinya barusan boleh juga. Menurutnya, gerakan yang pahlawan kelas S itu tunjukkan lumayan cepat. Mendengar komentar barusan, dengan wajah sinisnya itu, Flashy Flash kurang terima dengan ucapan kagum yang si botak lontarkan. Monster Cebol yang berada di dekat mereka berdua berkeringat seakan tidak percaya. Dia bertanya-tanya, siapa sebenarnya kedua orang ini? Menurut Monster Cebol, kekuatan Saitama dan Flashy Flash miliki terlalu kuat. Setelah itu, Saitama meminta jubahnya yang dibawa oleh si monster untuk dikembalikan. Namun saat Saitama mau memasakkan jubahnya tersebut, secara mengejutkan muncul seekor monster serangga menyerang jubah si botak yang sedang terurai itu. Dan seketika membuat Saitama tertahan, menyebabkannya keluar dari dalam troli. Sehingga troli tersebut terus berjalan meninggalkannya. Flashy Flash yang terlambat sadar itu mencoba menyelamatkan Saitama. Namun sayangnya usahanya gagal. Lalu troli itu memasuki gua. Di dalam gua tersebut banyak monster penambang yang muncul dan terus mengejar mereka. Di sisi lain, dari arah depan, rel penambangan terputus dan tepat di sana ada jurang yang sangat dalam. Monster Cebol yang melihat kemungkinan dia bisa selamat itu kecil, langsung ketakutan dan merangkul Flashy Flash. Sedangkan dari arah belakang, para monster penambang mengejar mereka.
Namun dengan sigap, Flashy Flash langsung menyerang para monster itu dengan tebasan kilatnya. Dan pahlawan kelas S itu mendarat di dinding jurang. Akan tetapi, belum sampai para monster-monster itu hancur, tiba-tiba Saitama muncul dari balik gua dan memukul para monster tersebut. Seketika, tubuh monster-monster serangga itu langsung hancur berkeping-keping. Flashy Flash kembali terkejut melihat aksi yang Saitama tunjukkan. Sedangkan Saitama terus berlari sambil membawa tas yang di dalamnya berisikan banyak kepingan emas. Sepertinya saat ditahan oleh para monster barusan, Saitama mencoba membawa beberapa karung emas ya guys. Parah nih si botak, mata duitan banget. Setelah itu, dengan cepat, Saitama dan Flashy Flash langsung berlari mengejar dan menaiki troli yang membawa mereka tadi. Lalu troli tersebut terbang. Saat melayang di udara, monster cebol terlepas dari Flashy Flash. Melihat si monster yang hampir jatuh itu, dengan sigap, Saitama langsung memegang tanduk si monster. Akan tetapi dengan usahanya barusan malah menyebabkan 2 karung emas yang dia bawa langsung terjatuh ke dalam jurang. Seketika Saitama langsung shock berat. Setelah troli yang mereka naiki berhasil kembali di lajurnya, akhirnya mereka bertiga juga berhasil menaiki troli tersebut dengan selamat. Flashy Flash tersenyum mengomentari aksi yang Saitama tunjukkan saat mengalahkan para monster barusan. Menurutnya aksi dari si botak tadi lumayan bagus. Namun gara-gara karung emas yang dia bawa barusan jatuh, membuat suasana hati Saitama langsung kacau. Dengan ekspresi suram, Saitama tidak begitu menanggapi komentar dari Flashy Flash. Karena dengan jatuhnya karung emas barusan membuat si botak gak jadi kaya mendadak. Gara-gara kejadian itu, Saitama langsung memarahi monster cebol. Si botak juga mengancam monster itu untuk memandu mereka menuju lokasi yang benar. Si botak marah-marah karena akibat pertempuran melawan monster tambang sebelumnya membuat jubahnya menjadi rusak. Flashy Flash kembali mengingatkan Saitama untuk tidak lengah. Tapi dalam benak si botak, dia berencana meminta Genos untuk menjahit jubahnya setelah pulang dari markas asosiasi monster. Melihat kejadian sebelumnya, Flashy Flash merasa jika Saitama memang bisa sedikit bertarung. Tapi baginya tetap saja si botak cuma pahlawan kelas rendahan. Menurutnya gaya bertarung Saitama terlalu kasar dan dia perlu melatihnya lagi. Lucunya Flashy Flash malah makin menasihati Saitama guys. Idealnya jika si botak ingin menghabisi target dalam sekali serang dan tanpa meninggalkan jejak hingga tak ada yang tahu keberadaannya. Bagi Flashy Flash, jika Saitama sudah mencapai titik itu, barulah si botak bisa dianggap setara dengan pahlawan tingkat atas. Mendengar nasihat tersebut, Saitama malah merasa ragu. Karena menurutnya hal itu akan membuat Flashy Flash merasa kesepian. Sambil jutek, Flashy Flash bertanya kepada Saitama, apakah si botak memilih menjadi pahlawan karena mengincar ketenaran saja? Pahlawan kelas S itu akan menunjukkan seperti apa petarung kelas atas kepada Saitama nantinya saat dia berhadapan dengan Raja Monster. Tapi dengan wajah polosnya itu, Saitama menjawab kalau semua itu tidak perlu. Karena si botak sendiri juga ingin mengalahkan Raja Monster yang mereka buru. Monster cebol bermata satu yang mendengar pembicaraan kedua pahlawan itu merasa jika mereka terlalu meremehkan Raja Monster. Padahal Orochi sendiri telah dikalahkan oleh Saitama beberapa waktu sebelumnya. Konyolnya si botak gak sadar jika itu adalah Raja Monster guys. Mereka sempat melewati terowongan yang berbentuk seperti tengkorak raksasa. Si botak meminta monster cebol itu untuk menjadi pemandu perjalanan mereka. Konyolnya si monster menuruti permintaan tersebut. Flashy Flash meminta monster itu untuk tidak menghiraukan apa yang Saitama katakan. Namun tiba-tiba muncul Psychos dari sebelah bawah rel yang mereka lewati. Dengan sangat cepat terbang dan naik ke atas. Mereka bertiga terkejut. Saitama merasa jika itu tadi adalah seorang manusia yang terbang. Efek daging Orochi yang cepat membesar dan merambat itu membuat troli yang mereka naiki jadi terhisap. Si botak dan monster cebol panik dengan gelombang daging yang mengejar mereka dari belakang. Seketika, Flashy Flash, Saitama, dan monster cebol berusaha lari dari kejaran daging-daging tersebut. Saitama bersama Flashy Flash dan monster cebol yang masih berusaha berlari menjauhi kejaran daging-daging Orochi. Dengan volume daging yang semakin membesar membuat mereka mulai tersedot oleh daging-daging itu. Flashy Flash yang mau diserap itu langsung dengan cepatnya menebas daging-daging tersebut dengan pedangnya. Dia juga sempat menyelamatkan monster cebol yang saat itu juga mau diserap. Flashy Flash yang melihat si monster cebol mau diserap barusan juga tidak habis pikir dengan gumpalan daging yang mengejar mereka sekarang ini. Bahkan sesama monster saja daging-daging itu juga tetap menyerap, tidak peduli itu rekan ataupun lawan. Tiba-tiba kepala Saitama juga mulai diserap oleh daging-daging tersebut. Flashy Flash terkejut. Dia berencana menolong si botak juga. Namun di luar dugaan, karena kepala Saitama licin, gumpalan daging itu seperti terpeleset.
membuatnya gagal menyerap kepala Saitama. Hal itu membuat kepala si botak jadi semakin kinclong, kayak sedang dilap gitulah guys. Saitama yang kepalanya disentuh barusan merasa jengkel. Dia langsung memukul daging tersebut dengan sangat keras. Flashy Flash dan monster cebol bermata satu terdiam melihat aksi yang si botak lakukan. Efek pukulan itu seketika membuat daging-daging Orochi yang berada di sekitar lorong tersebut langsung hancur. Bahkan serangan itu menghasilkan efek getaran gempa yang sangat besar. Di sisi lain, King dan Tario yang sedang berada di dalam lift juga ikut merasakan getaran gempa tersebut. Efek getaran itu membuat beberapa batu yang berada di atas lift yang King naiki juga ikutan jatuh. Di sisi lain, saat daging-daging Orochi yang mau menyerap mereka berdua, secara bersamaan bebatuan besar yang jatuh itu menimpa ember air yang mengangkat lift tersebut. Seketika ember itu langsung jatuh, lalu membuat lift yang King dan Tario naiki bergerak naik dengan begitu cepatnya. Dengan kejadian itu, praktis mereka berdua juga ikutan selamat dari serangan daging-daging Orochi yang mau menyerap mereka barusan. Sedangkan Psycho Orochi yang merasakan pukulan besar dari si botak berteriak kesakitan. Hal itu membuat belenggu yang mengurung Tatsumaki jadi terlepas, dan akhirnya pahlawan kelas S itu dapat bebas. Psychos merasa jika ada seseorang yang telah menghancurkan sel di dalam tubuhnya dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Dia tidak habis pikir, siapa orang yang bisa melakukan itu semua? Psychos tadi juga merasakan sensasi licin dari kepala seseorang. Apakah itu adalah si botak berjubah? Si botak bersama Flashy Flash dan monster cebol bermata satu yang juga merasakan getaran gempa yang terjadi. Flashy Flash menduga jika gumpalan daging yang mengejar mereka sebelumnya bisa berhenti karena adanya gempa yang terjadi sekarang ini. Namun tiba-tiba atap gua tempat mereka berada jatuh. Flashy Flash berteriak dan mencoba menolong Saitama serta monster cebol. Pahlawan berponi itu meminta mereka berdua untuk segera menunduk. Sedangkan monster cebol yang melihat hal itu merasa jika dia akan benar-benar mati. Akan tetapi, si botak menahan atap tersebut menggunakan kedua kakinya dengan sangat mudah. Akibat markas asosiasi monster yang diangkat Tatsumaki barusan, membuat Saitama bersama Flashy Flash dan monster cebol bermata satu jadi terjebak di dalam reruntuhan bawah tanah. Bahkan si botak mengeluh dan tidak bisa melihat keadaan sekitar, karena di dalam reruntuhan itu tidak ada cahaya sama sekali. Scene berpindah ke kota Z, di mana ada tower markas asosiasi monster berada. Lokasi sekitar tower itu telah mengalami kehancuran yang sangat besar. Bahkan konstruksi tanah di kota Z juga sudah tidak teratur. Lalu kita berpindah ke reruntuhan bawah tanah dari markas asosiasi monster, di mana ada Saitama yang kesulitan melihat dan meraba-raba dinding gua untuk mengetahui lokasinya sekarang. Karena di dalam gua tersebut tidak ada cahaya sama sekali. Monster cebol yang menyadari mereka telah terperangkap di dalam reruntuhan itu mulai berkeringat ketakutan. Dia merasa jika jalan menuju Raja Monster telah tertutup, maka bisa diartikan si monster sudah tidak dibutuhkan dan akan dibunuh oleh si botak berjubah. Sambil mencoba berjalan mengendap-endap dari belakang Saitama, monster cebol yang dapat melihat di dalam kegelapan itu berencana mengambil batu yang ada, lalu memukul si botak dari belakang. Namun saat si monster mengambil salah satu batu tersebut, muncul wajah Flashy Flash dengan ekspresi datarnya itu. Ternyata pahlawan berponi tersebut terperangkap di dalam reruntuhan. Dengan santainya pahlawan berponi itu bertanya, apakah mereka baik-baik saja? Monster cebol yang melihat pahlawan kelas S itu langsung terkejut dan berteriak ketakutan. Secara bersamaan, mata si monster langsung mengeluarkan cahaya layaknya senter. Melihat ada penerangan, Saitama langsung menoleh dan menyadari juga ada Flashy Flash yang terperangkap di dalam reruntuhan tersebut. Melihat hal itu, Flashy Flash merasa jika si monster ternyata masih berguna, walaupun sedang berada di kondisi terperangkap seperti sekarang ini. Flashy Flash merasa jika karena guncangan gempa tadi, para pahlawan kemungkinan juga terperangkap dan sedang dalam bahaya. Menurutnya, mereka harus segera kembali ke medan pertempuran. Si botak yang mendengar saran itu meminta Flashy Flash untuk segera keluar dari dalam reruntuhan tersebut. Namun pahlawan berponi itu beralasan jika tubuhnya terperangkap dalam keadaan yang sulit dan dia tidak bisa asal bergerak karena nantinya bisa menghancurkan benda di sekitar. Dia malah meminta si botak untuk memindahkan bebatuan agar Flashy Flash bisa keluar dengan mudah. Mendengar permintaan itu, Saitama meminta monster cebol untuk memberikan penerangan biar si botak bisa memindahkan bebatuan dengan mudah. Tapi konyolnya si monster malah menyorot muka kedua pahlawan itu, sehingga membuat pandangan mereka jadi silau. Monster cebol memiliki ide.
Dia berinisiatif memberikan pencahayaan tidak langsung dengan memantulkan senternya ke kepala Saitama, biar nantinya cahaya tersebut menyebar. Sesaat si botak merasa jika kepalanya jadi terasa hangat. Hal itu membuat suasana hatinya menjadi tenang. Namun setelah menyadari kepalanya dimainin kayak gitu, dia langsung mencekik dan mengomeli si monster. Flashy Flash yang melihat hal itu meminta mereka untuk segera berhenti dan mengeluarkannya secepat mungkin. Pahlawan berponi itu meminta Saitama untuk menarik batu yang ada di sebelah kanan. Si botak mencoba menjalankan perintah dari Flashy Flash, tapi anehnya saat batu tersebut ditarik oleh Saitama, secara bersamaan kepalanya kejatuhan batu dari atap. Kok bisa gitu ya? Melihat hal itu, Flashy Flash mencoba meminta Saitama untuk geser ke kanan dan menarik bebatuan yang ada. Namun saat si botak menarik batu tersebut, kejadian sama kembali terulang. Secara bersamaan dia juga kejatuhan batu dari atap reruntuhan. Sambil nunjukin wajah juteknya itu, Flashy Flash merasa jika Saitama seperti bermain stako kayu dan si botak terlihat amat sangat payah dalam memainkan permainan tersebut karena kejatuhan batu terus menerus. Akan tetapi si botak mulai emosi dan protes karena dia cuma menuruti perintah yang Flashy Flash berikan. Lalu Saitama meminta monster cebol untuk mencoba menarik batu yang ada di dekat Flashy Flash. Barangkali jika si monster yang menarik, ada kemungkinan bebatuan dari atas tidak akan jatuh. Namun saat si monster menarik batu di sebelah Flashy Flash, secara bersamaan Saitama yang berada di belakang monster cebol masih aja kejatuhan batu dari atap reruntuhan. Hal itu membuat Saitama makin emosi, seakan nasib sial sedang menghampirinya. Monster cebol merasa jika mereka harus menjaga keseimbangan reruntuhan yang menimbun mereka. Caranya dengan bekerja sama dalam mengangkat bebatuan yang ada. Setelah itu, mereka berdua pun saling bekerja sama, mengangkat bebatuan demi mengeluarkan Flashy Flash. Sempat pula Saitama dan Flashy Flash yang memuji kinerja monster cebol itu dan menyebut si monster dengan nama bola mata. Namun si monster menjawab jika dia memiliki nama asli, yaitu Manako. Saitama merasa jika nama itu seperti layaknya seorang perempuan saja. Tapi si monster membenarkan hal tersebut dan mengaku jika dia memanglah perempuan. Loh, berarti pas mencekik si monster tadi, Saitama menyentuh itunya monster Manako ya guys? Waduh, kita lanjutkan aja dah. Monster Manako ganti balik bertanya kepada Saitama, siapa nama pahlawannya? Sambil berkeringat dan terbata-bata, dia menjawab. Namun Flashy Flash mempertegas nama Saitama dengan menyebutnya sebagai botak berjubah. Mendengar hal itu, si botak jadi emosi. Dia bahkan sampai menutup wajah Flashy Flash dan menimbunnya dengan bebatuan besar. Setelah itu, sambil tersenyum dan mencoba memperkenalkan diri lagi, si botak menjawab jika namanya adalah Saitama. Efek pertumbuhan besar yang terjadi di permukaan juga mereka rasakan. Sesekali gempa terasa dan bebatuan kecil mulai berjatuhan. Si botak dan monster bermata satu itu mengeluh dan mulai merasa lapar. Namun Flashy Flash mengomeli mereka berdua untuk tidak berhenti dalam bekerja. Monster Manako berinisiatif untuk mengencangkan sabuk di perutnya agar rasa laparnya dapat dia tahan. Si botak yang melihat aksi konyol dari si monster merasa jika penampilan yang monster Manako tunjukkan malah kelihatan aneh. Saitama kembali mengangkat bebatuan yang ada. Namun belum sampai satu batu dia pindahkan, tiba-tiba perut si botak juga berbunyi dan dia mulai merasa lapar pula. Akhirnya Saitama meniru aksi dari monster cebol itu untuk mengencangkan sabuk di perutnya demi menahan rasa lapar yang dia rasakan. Saitama merasa jika aksi mengencangkan sabuk di perut mereka ini memang benar-benar memberikan efek. Bahkan si botak jadi tidak merasa lapar lagi guys. Monster Manako merasa dengan solusi ini mereka bertiga akan dapat keluar dari reruntuhan dengan cepat. Flashy Flash yang mendengar ungkapan barusan malah protes dan nggak mau dibawa-bawa. Akhirnya si botak dan monster cebol bermata satu itu kembali memindahkan bebatuan demi mengeluarkan Flashy Flash yang tertimbun reruntuhan tersebut. Sambil tersenyum seperti merasa lega, Flashy Flash merasa beruntung. Karena dengan kejadian yang dia alami sekarang, untungnya tidak ada orang yang melihat aksi konyol tersebut. Di mana ada Flashy Flash yang hampir keluar dari dalam reruntuhan berkat diselamatkan oleh Saitama dan monster Manako. Namun konyolnya, tangan kanan dari Flashy Flash masih tersangkut guys. Dengan kondisi yang sudah hampir lepas itu, si botak bertanya kepada Flashy Flash, apakah dia bisa menarik tangannya sendiri? Tapi Flashy Flash beralasan jika tangannya masih terjepit reruntuhan batu dan tidak bisa dia gerakkan. Akhirnya Saitama kembali menarik bebatuan yang ada di sekitar tangan Flashy Flash. Tapi saat si botak mencoba menarik batu tersebut, dia malah seperti menarik sebuah kubus hitam yang terlihat aneh. Saitama bingung dengan benda yang sedang dia pegang itu. Namun si botak seperti tidak mempedulikan benda apa itu sebenarnya.
dan malah membuang kubus hitam tersebut begitu saja. Seketika kubus hitam itu langsung jatuh dan anehnya menghantam tanah dengan sangat keras. Kubus apa itu sebenarnya? Saking beratnya kubus tersebut sampai membuat tanah menjadi retak. Monster Manako sangat terkejut dengan kubus hitam yang Saitama lemparkan barusan. Dia juga bingung dengan benda seberat itu, kenapa bisa ada di dalam reruntuhan. Monster Manako mencoba untuk mengangkat kubus hitam itu. Namun saking beratnya kubus tersebut, membuat si monster sangat kesulitan untuk menarik keluar. Sedangkan si botak seperti nggak peduli dengan kubus tersebut dan masih mencoba membantu Flashy Flash yang tangannya terjepit itu. Saitama menawarkan diri untuk membantu menarik tangan Flashy Flash secara langsung saja. Namun pahlawan berponi itu menolaknya dan beralasan jika si botak nanti bisa saja akan mematahkannya. Tidak lama kemudian mereka bertiga juga ikut merasakan gempa dahsyat akibat kekuatan telekinesis yang Tatsumaki keluarkan. Saking dahsyatnya gempa itu bahkan membuat monster Manako yang sedang menarik kubus itu langsung terjatuh. Flashy Flash mengeluh dengan keadaan yang terjadi karena bisa-bisa tangannya malah semakin terjepit. Selain itu, dengan gempa ini mereka bertiga juga berpotensi semakin kesulitan untuk keluar dari dalam reruntuhan. Lalu Shin kembali lagi ke permukaan kota Z. Ternyata kekuatan besar yang Tatsumaki keluarkan itu karena dia mencoba menarik tower markas asosiasi monster yang besar tersebut ke udara. Perlahan tower markas asosiasi monster itu pun terangkat ke atas. Para pahlawan yang berada di permukaan kota Z hanya bisa tercengang melihat apa yang Tatsumaki lakukan. Akibat tower besar itu terangkat, menghasilkan lubang yang sangat besar di permukaan kota Z. Dari dalam lubang itu, di luar dugaan karena tower tersebut terangkat, membuat tangan dari Flashy Flash berhasil terlepas dari dalam reruntuhan. Namun secara mengejutkan, pedang yang ia pegang malah patah. Sambil menunjukkan ekspresi kaget, Flashy Flash, Saitama, dan monster Manako melihat pedang patah tersebut. Sesaat mereka bertiga terdiam. Sambil menunjukkan ekspresi kecewanya itu, Flashy Flash berkata jika dia tidak menyangka pedangnya yang bernama Sutsatsumaru bisa patah. Sedangkan si botak dengan ekspresi sewotnya itu hanya memandang Flashy Flash saja. Ternyata potongan dari pedang milik Flashy Flash itu masih tertancap di dinding tower markas asosiasi monster yang Tatsumaki angkat barusan. Melihat kejadian itu, Saitama langsung mengomeli Flashy Flash karena dia mengira kalau yang Flashy Flash bilang patah itu adalah lengannya, bukan pedangnya. Tapi dengan ekspresi kecewa, Flashy Flash berdalih jika tangannya tidak akan patah semudah itu meski tertimpa reruntuhan. Flashy Flash malah ganti menceramahi Saitama agar dia menggunakan akal sehatnya jika berada di dalam keadaan seperti sekarang ini. Si botak masih tidak terima kalau ternyata mereka telah membuang banyak waktu di dalam reruntuhan hanya karena sebuah pedang milik Flashy Flash. Mendengar keluhan itu, Flashy Flash merasa jika pedangnya seperti sudah diremehkan oleh Saitama. Si botak menjawab jika hanya soal pedang saja, harusnya sejak awal mereka menghancurkan tembok yang menjepit tangan Flashy Flash itu. Tapi sambil sewot, Flashy Flash menjawab balik jika apa yang Saitama katakan itu cuma omong kosong belaka. Di sisi lain, monster Manako yang melihat kedua pahlawan itu sedang bertengkar satu sama lain, berjalan pelan untuk bisa kabur. Lalu perlahan si monster naik ke dalam lubang yang berada di depannya. Namun saat monster Manako mau melangkahkan kaki lebih jauh, dia langsung terdiam dan terkejut melihat sesuatu yang berada di balik lubang tersebut. Flashy Flash dan Saitama yang sempat berdebat itu akhirnya berhenti dan juga ikut penasaran melihat apa yang ada di balik lubang itu. Ternyata dari balik lubang tersebut ada sesosok orang berwarna hitam dengan tubuh raksasanya. Siapa dia sebenarnya? Apakah itu adalah inti dari markas asosiasi monster? Atau jangan-jangan itu adalah God yang digadang-gadang akan menjadi musuh terakhir dari Saitama? Mereka bertiga tidak dapat melihat dengan jelas apa yang berada di dalam lubang tersebut. Isinya sungguh amat sangat gelap. Flashy Flash meminta monster Manako untuk menyalakan lampu dari matanya agar bisa melihat isi dari lubang itu. Namun setelah menyorotkan cahaya ke dalam lubang tersebut, mereka tetap tidak dapat melihat isi dari dalam lubang itu. Monster Manako mencoba mengganti pencahayaan dengan sinar X, termostat, bahkan pantulan dari kepala Saitama sekalipun. Tapi anehnya tidak ada satupun dari sinar lampu tersebut yang mampu menerangi isi dari lubang itu. Tiba-tiba terdengar suara dari seseorang yang entah dari mana dan berkata jika ada 3 tamu yang datang di saat bersamaan. 3 tamu yang suara maksudkan itu adalah Saitama, Flashy Flash, dan monster Manako ya guys. Mendengar suara tersebut, mereka bertiga menjadi bingung. Saitama bertanya kepada Flashy Flash dan monster Manako, apakah mereka mendengar suara barusan? Namun Flashy Flash dan monster Manako menggelengkan kepala mereka. Lalu suara tersebut muncul lagi dan berkata jika dia akan melihat apakah mereka bertiga bisa menjadi wadah untuk membangkitkan kekuatannya atau tidak.
suara itu memerintahkan Saitama, Flashy Flash, dan monster Manako untuk melantakkan tangan mereka di atas kotak hitam yang Saitama jatuhkan tadi. Dia meminta mereka bertiga untuk membuat suatu permintaan dengan sungguh-sungguh. Jika mereka memang layak, maka Saitama, Flashy Flash, dan monster Manako akan mendapatkan kekuatan dari suara itu. Namun jika tidak, maka suara itu akan mengambil alih tubuh dari mereka bertiga. Apakah suara itu adalah suara dari God yang sebelumnya juga memberi kekuatan pada Psychos dan Homeless Emperor? Flashy Flash merasa jika suara yang mereka dengar sepertinya bukan suara biasa, melainkan telepati dari seseorang. Monster Manako merasa ketakutan. Menurutnya, suara yang keluar barusan sepertinya sangat berbahaya. Konyolnya, Saitama malah mengira jika suara itu berasal dari si Raja Monster yang sedang mereka cari. Si botak malah menantang suara itu untuk menunjukkan wujudnya, karena dia akan langsung memukul Raja Monster tersebut. Secara tak terduga muncul cahaya dari belakang mereka bertiga. Semakin lama cahaya tersebut semakin membesar, dan di dalamnya seperti ada sebuah bola hitam. Dengan kemunculan bola hitam tersebut membuat Saitama, Flashy Flash, dan monster Manako jadi terkejut. Mereka bertiga menduga jika suara yang berasal dari Raja Monster itu telah menampakkan diri. Perlahan bola hitam yang diselimuti cahaya itu mengeluarkan listrik dan menampakkan wujud seseorang dengan memakai jubah seperti pahlawan. Setelah itu, orang tersebut mendatangi mereka bertiga sambil berkata jika sepertinya dia telah datang tepat waktu. Ternyata itu adalah Blast, sang pahlawan kelas S peringkat pertama. Secara mengejutkan, Blast malah muncul di medan pertempuran ya guys. Bahkan di luar dugaan, dia malah menemui Saitama dan kawan-kawan. Blast mengenakan pakaian pahlawannya dengan keadaan yang agak berantakan. Sepertinya dia telah mengalami banyak luka dalam suatu pertempuran gitulah guys. Sambil melepaskan kacamata hitamnya itu, Blast bertanya kepada mereka bertiga, apakah mereka masih belum menerima penawaran dari suara barusan? Melihat kemunculan Blast membuat si botak malah bingung. Apakah orang yang muncul di hadapan mereka ini juga seorang pahlawan? Sambil mengambil kubus hitam itu dari tanah, Blast bertanya lagi, apakah mereka bertiga barusan telah menyentuh kubus tersebut? Tapi Saitama malah balik bertanya lagi guys, siapa Pak Tua yang muncul di hadapan mereka ini? Monster Manako ketakutan dan bingung dari mana datangnya orang tersebut. Karena sekarang ini mereka bertiga sedang terperangkap di dalam bawah tanah. Flashy Flash ganti bertanya, apa yang akan terjadi jika mereka bertiga telah menyentuh kubus itu? Mendengar pertanyaan tersebut membuat Blast menyadari jika mereka bertiga telah menyentuh kubus itu tanpa mengetahui resiko yang didapat setelah mengalami kontak dengan kubus tersebut. Sambil memegang kubus itu, Blast menjelaskan jika kubus yang dia pegang ini seperti sebuah transmitter atau pemancar. Jika mereka menyentuh kubus ini, maka mereka akan mengacaukan ruang waktu dan mereka akan dapat berkomunikasi dengan suara tersebut. Padahal kubus hitam itu amat sangat berat ya guys. Tapi dengan mudahnya Blast malah memainkan kubus itu dengan memutarnya seperti layaknya bola basket saja. Blast juga bercerita jika dia sudah berkeliling mencari kubus-kubus hitam itu, karena mereka semua tersebar di berbagai tempat. Dan bagi Blast, aktivitas yang dia jalani ini sudah seperti hobinya saja. Tiba-tiba suara itu muncul lagi. Bahkan kali ini suaranya jauh lebih keras, seakan orang tersebut berteriak karena melihat kemunculan dari Blast itu. Setelah mendengar suara tersebut, Blast langsung menghancurkan kubus itu dengan kekuatannya, seperti telekinesis yang meremukan suatu benda. Tapi kali ini dengan skala yang lebih kecil dan dengan tenaga yang lebih besar, sehingga kubus itu diselimuti listrik dan langsung remuk. Si botak yang mendengar nama pahlawan itu adalah Blast jadi semakin bingung, karena dia seperti pernah mendengar nama tersebut sebelumnya. Sedangkan Flashy Flash terkejut dan tidak percaya jika pahlawan yang muncul di hadapannya ini adalah Blast, sang pahlawan kelas S peringkat pertama. Blast mengaku jika dia memanglah pahlawan kelas S. Dia juga tahu kalau pahlawan berambut kuning panjang yang ada di hadapannya ini adalah Flashy Flash, sang pahlawan kelas S peringkat ke-13. Blast bertanya kepada Flashy Flash, apa yang dia lakukan di reruntuhan bawah tanah seperti sekarang ini? Namun Flashy Flash berkata jika dia juga ingin menanyakan hal yang sama kepada pahlawan kelas S tersebut. Dalam benaknya, Flashy Flash merasa ragu jika pahlawan yang muncul di hadapannya ini adalah Blast. Untuk memastikan, dia berkeinginan untuk menguji kekuatan dari pahlawan itu. Secara mengejutkan, dengan kecepatan maksimalnya, Flashy Flash malah melancarkan tendangan kilatnya ke arah Blast dengan begitu cepat. Akan tetapi, dengan mudahnya Blast berhasil menghindari serangan itu dan malah menghampiri Flashy Flash dari belakang. Sambil memegang pundak pahlawan berboni itu, Blast meminta Flashy Flash untuk tenang sebentar. Sontak, Flashy Flash sangat kaget menyadari gerakan yang Blast tunjukkan barusan. Aksi tersebut membuatnya sampai berkeringat seakan tidak percaya jika kecepatan penuh yang dia keluarkan berhasil Blast hindari dengan begitu mudahnya. Monster Manako yang melihat gerakan dari kedua pahlawan itu jadi bingung dengan apa yang barusan terjadi.
karena gerakan dari kedua pahlawan itu amat sangat cepat, bahkan tidak sampai satu kedipan mata. Namun si botak dengan wajah sewotnya itu bisa menyadari dengan kecepatan kilat yang mereka tunjukkan. Sambil menunjukkan ekspresi juteknya itu, Saitama merasa jika Flashy Flash memang mempunyai kebiasaan buruk dengan menyerang siapapun yang dia temui. Flash merasa jika waktu di tempat mereka berada sekarang ini berjalan jauh lebih lambat dibandingkan di luar sana. Pahlawan kelas S itu mengajak mereka bertiga untuk keluar dari dalam reruntuhan sekarang juga. Dan Blast juga menawarkan diri untuk mengantarkan mereka semua menuju permukaan. Saitama bertanya kepada Blast, apakah ada pintu keluar dari belakang pahlawan itu? Karena tadi Blast bisa muncul dari belakang mereka, seakan keluar dari dalam sesuatu. Blast mengiyakan pertanyaan dari Saitama. Sebelum berangkat, dia juga bertanya kepada si botak, kenapa ada seekor monster yang ikut mereka berdua? Terlebih lagi, monster bermata satu itu tidak seperti tawanan dari Saitama maupun Flashy Flash. Mendengar pertanyaan tersebut membuat monster Manako menjadi berkeringat ketakutan. Sesaat, Saitama dan monster Manako memandang satu sama lain. Setelah itu, Saitama menjelaskan jika si monster adalah pemandu dari mereka berdua. Selain itu, monster yang bersama mereka juga berfungsi sebagai penerangan saat berada di dalam bawah tanah. Mendengar jawaban tersebut, Blast mengaktifkan kekuatannya. Sambil mengepalkan kekuatan dari kedua tangannya, Blast berkata jika dia yakin akan bertemu dengan mereka lagi nanti. Akhirnya dengan kekuatannya itu, Blast membawa Saitama dan Flashy Flash serta monster Manako menuju permukaan. Blast berkata jika mereka akan berpisah, tapi dia yakin suatu hari nanti dia pasti akan bertemu lagi dengan Flashy Flash dan Saitama. Flashy Flash yang mendengar ucapan itu langsung bertanya balik dengan apa yang akan Blast lakukan setelah ini. Namun sambil mengepalkan dan membenturkan kedua tangannya yang semakin bercahaya itu, Blast tersenyum lalu meminta mereka untuk menyampaikan salamnya kepada Staff Shichi dan Tatsumaki. Perlahan mereka berempat seperti diselumuti bola hitam, yang di luarnya diselumuti cahaya seperti Blast muncul tadi. Garo yang telah sadarkan diri itu teringat dan menyebut nama mantan gurunya tersebut. Sedangkan Bang yang masih tergeletak itu seperti meneteskan air mata. Tidak lama kemudian muncul bola hitam yang diselimuti cahaya yang keluar di sebelah pemburu pahlawan itu. Semakin lama bola hitam bercahaya itu semakin membesar. Dan secara mengejutkan, Saitama bersama Flashy Flash dan monster Manako keluar dari bola hitam tersebut. Garo yang melihat kedatangan mereka bertiga juga ikutan kaget. Sambil menggaruk kepalanya, si botak tidak menyangka jika mereka bertiga benar-benar bisa keluar dari dalam reruntuhan hanya dengan memasuki lubang besar yang Blast buat sebelumnya. Monster Manako yang berhasil keluar itu seperti pusing. Sedangkan Flashy Flash merasa kebingungan dengan lokasi mereka sekarang. Akhirnya Saitama muncul juga di medan pertempuran. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 154 yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama bersama Flashy Flash dan monster Manako yang akhirnya sampai di medan pertempuran dengan diantar oleh Blast menggunakan jurus teleportasinya. Namun sayangnya Blast malah menghilang. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.